Hari itu hari membosankan seperti biasa di toko kelontong. Aku sedang menyusun susu di kulkas saat Camilla, rekan kerjaku, datang dan berkata, "Laila, kau harus membantuku. Aku ada kencan besok malam, tapi aku sibuk. Apa bisa kau saja yang pergi?" "Tunggu, apa? Aku bahkan tak kenal teman kencanmu, lagi pula aku ini punya pacar. Lincoln, ingat?" Kemudian dia mulai jelaskan padaku tentang layanan kencan ini, dan dia meyakinkanku itu 100% resmi. Kebanyakan hanya pria kesepian yang butuh ditemani. Yang harus kulakukan hanya ngobrol dengan mereka dan tentu saja ada aturan ketat, tak boleh pelukan atau ciuman. Dan di akhir kencan mereka akan membayarku. Tidak, terima kasih. Tak mungkin aku akan lakukan itu. Setelah shiftku, aku pulang ke rumah melihat ibu kosku berdiam di depan pintuku. Dia mulai memakiku kalau aku masih hutang padanya uang sewa senilai 5 bulan. Dan jika aku tidak membayarnya akhir pekan ini, dia akan mendepakku. Aku memohon padanya untuk memberiku lebih banyak waktu, tapi tiada guna. Ya Tuhan, harus bagaimana? Di mana bisa ku dapat uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Oh, tunggu dulu. Bagaimana dengan layanan kencan Camilla? Sepertinya aku tak punya pilihan lain, jadi ku telepon dia dan setuju untuk pergi kencan. Jadi, disinilah aku di malam kencanku yang aneh. Ku kenakan gaun paling sederhana yang bisa kutemukan. Oh astaga, tentu saja aku merasa gugup. Aku tak punya ide harus berkata dan berperilaku bagaimana. Oh, itu pasti dia. Ya Tuhan, Camilla, bagaimana mungkin dia lupa sebutkan kalau pria itu berumur 50-an? Orang akan mengira dia sugar daddy-ku. Tetap fokus, Leila. Aku tak bisa mundur sekarang karena tempat tinggalku bergantung hal ini. Jadi, perlahan ku dekati pria itu. Awalnya dia tampak terkejut. Itu jelas, maksudku dia menunggu Camilla. Kujelaskan situasinya padanya, dan dia tak marah atau apa. Dia hanya tersenyum padaku dan kami mulai ngobrol. Namanya Tuan Hall, dia kehilangan istrinya 2 tahun lalu, dan sejak itu dia selalu merasa kesepian dan perlu seseorang untuk diajak bicara. Itulah kenapa dia mulai gunakan layanan ini. Dia sebenarnya cukup mudah diajak bicara, sehingga malam berlalu dengan cepat tanpa ada masalah. Setelah kencan itu dia memberiku sebuah amplop, dan mengatakan padaku betapa dia berterima kasih padaku untuk mendengarkan keluh kesahnya. Aku ingin sekali pulang dan membuka amplop itu. Tapi kemudian dia mulai bicara tentang anaknya yang patah hati. Tiba-tiba dia tanya padaku apa aku mau ngobrol dengannya. Jelas, ku tolak, karena ini hanya sekali untuk membantu Camilla. Lagi pula, aku punya pacar, yang mana dia akan sangat geram jika sampai tahu soal ini. Hari berikutnya ku bayar ibu kos 2 bulan uang sewa dan memastikan padanya aku akan menyerahkan sisanya segera. Tapi yang mengagetkan, dia hanya membentakku dan memaksaku membayar semuanya sekaligus. Ya, kurasa disinilah aku sekarang, di sebuah kafe, menunggu Tuan Hall dan anaknya. Oh, itu dia. Dan itu pasti anak laki-lakinya. Astaga, bisakah dia terlihat lebih kesal lagi? Hai, aku Leila, senang bertemu denganmu. Tak usah repot, aku hanya di sini karena ayah memaksaku. Jadi kita akan segera selesaikan saja. Leila, terima kasih sudah datang. Ini putraku Leon. Tolong jangan ambil hati perilakunya. Kemudian Tuan Hall tinggalkan kami sendiri. Astaga, Leon ini sulit sekali. Setiap pertanyaan yang kuajukan, dia cuma angkat bahu dan mendengus. Lalu akhirnya dia bicara, dengan sinis berkata, "Jadi, Leila, kuharap uangnya sepadan." Apa? Sungguh tak sopan. Lalu dia melanjutkan, "Kau pasti putus asa. Apa kau tak malu pada dirimu sendiri?" Dia orang terkasar yang pernah kutemui. Tapi, ya, aku putus asa butuh uang. Jadi kuhela napas dalam-dalam, lalu mulai cerita padanya tentang diriku. Saat waktu habis, kuucapkan selamat tinggal padanya dan pergi. Sungguh pengalaman yang tak mengenakan, tapi paling tidak itu terakhir kan? Salah, karena Tuan Hall memintaku bertemu dengannya beberapa kali lagi. Siapa aku untuk membantah? Maksudku aku butuh uangnya. Tapi Leon mulai membuatku jengkel, karena yang dia lakukan hanya menyenderkan badan di kursi, menyeruput minumannya, dan tak berkata apapun. Jadi, aku yang harus bicara terus. Aku mulai cerita padanya semua hal, tentang masa laluku, keluargaku, dan teman-temanku, dan bahkan rencana masa depanku. Dan Leon hanya duduk di sana mendengarkan semuanya. Untungnya akhirnya selesai. Lalu Tuan Hall membayarku, jadi aku tak harus bertemu Leon lagi. Karena beberapa minggu terakhir disibukkan dengan kencan bersama Tuan Hall dan putranya, aku tak sering bertemu dengan Lincoln. Jadi, di akhir pekan, kuundang dia datang ke tempatku dan masak untuknya. Kami duduk di sofa sambil nonton film saat Lincoln berkata dengan nada serius, "Leila, kita perlu bicara." Tapi tiba-tiba ponselku berdering. Itu Tuan Hall. Aku segera ke balkon untuk mengangkatnya. Dia ingin aku jadi pasangan Leon di pernikahan putra tertuanya.
dan dia mau membayar double. Itu kedengarannya mengerikan. Tapi selain uang sewa, aku juga harus bayar biaya kuliah dan makan. Dan gajiku yang tak seberapa dari toko kelontong tak cukup untuk menutupi semuanya. Jadi, dengan enggan aku setuju. Saat aku balik ke dalam, kutanya Lincoln apa yang dia ingin katakan padaku. Dengan ragu dia berkata kalau dia harus melakukan perjalanan bisnis selama 2 minggu. Ya, mungkin itu yang terbaik, supaya aku bisa pergi dengan Leon tanpa khawatirkan pacarku. Aku sangat merasa bersalah. Aku janji ini akan jadi yang terakhir kali aku mau melakukannya. Leon datang menjemputku, dan segera saat dia melihatku memakai gaunku, dia bersikeras aku tak bisa pakai gaun jelek itu. Dia sangat tak sopan. Ku bilang aku tak punya lagi yang pantas. Lalu diantarnya aku ke dress butik, lalu menyuruh staf ambilkan aku gaun tercantik di toko untuk ku coba. Oh ya ampun, itu memukau. Aku takjub saat kulihat diriku di cermin. Ya, aku jelas tampak luar biasa memakainya, dan Leon pasti juga berpikir begitu, karena dia tak bisa alihkan pandangan dariku. Sayangnya aku tak sanggup beli. Tapi sebelum bisa kucegah, dia langsung pergi dan membayarnya. Sungguh mengesalkan. Aku sedang duduk di gereja menunggu acara pernikahan mulai, saat Leon mulai menggoda beberapa gadis. Syukurlah Lincoln tak seperti si brengsek itu. Kemudian semua orang duduk dan pernikahan dimulai. Mempelai pria berjalan ke altar dengan setelan jas mewah. Astaga, pasti senang jadi orang kaya. Tapi bukankah itu? Apakah itu Lincoln? Lincolnku? Mata kami bertemu dan dia terlihat sama kagetnya denganku. Tapi bukannya lari padaku dan jelaskan semuanya? Dia hanya mengacuhkanku dan melanjutkan pernikahan. Aku harus lihat mereka mengucap janji, bertukar cincin, dan berciuman. Kurasa aku akan segera pingsan. Kemudian di resepsi pernikahan, Leon menyeretku mendatangi Lincoln dan memperkenalkanku sebagai pacarnya. Sungguh canggung. Dan segera ada cewek cantik yang alihkan perhatian Leon lagi. Jadi dia mengejarnya. Lalu Lincoln langsung menarikku ke tangga. Kenapa kau di sini dengan adikku? Kau selingkuh dariku selama ini? Serius? Bagaimana denganmu? Bukan aku yang baru saja menikah. Biar ku jelaskan, ini tak seperti kelihatannya. Tepat di saat itu, Leon muncul dan bertanya kenapa kami bicara di sini. Aku mengarang cerita sedang mencoba menemukan kamar kecil. Kemudian kukatakan pada Leon, aku pusing dan memintanya mengantarku pulang. Ini sangat membingungkan. Bagaimana bisa pacarku yang sempurna sekarang menikah dengan orang lain? Dia terus mengirim pesan padaku mengatakan dia ingin bertemu dan bicara. Kurasa paling tidak aku perlu mendengar darinya. Hari berikutnya aku bertemu dengannya di museum, di mana kami kencan pertama kali. Jadi istrinya, Sandra, adalah anak dari pebisnis berpengaruh yang memiliki salah satu perusahaan terbesar di kota. Perusahaan keluarga Lincoln terjerat hutang besar, jadi ayahnya memaksanya untuk menikahi Sandra demi menyelamatkan perusahaan. Percaya padaku saat ku bilang aku tak punya perasaan apapun ke Sandra. Itu hanya bisnis. Aku hanya mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku janji segera setelah perusahaan kembali normal, aku akan layangkan gugatan cerai. Ya, aku tahu kalian mungkin mengira aku gila. Tapi aku juga masih mencintainya. Lagi pula, jika pernikahan itu cuma sementara supaya bisa menyelamatkan bisnis keluarganya, maka itu dapat dipahami ya kan? Dia mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Tapi setelahnya, Lincoln berubah. Tiap kali ku kirim pesan dan menelponnya, dia memberitahuku dia sibuk dan akan menelponku balik, tapi tak pernah dilakukannya. Kurasa kehidupan rumah tangga menyibukkannya. Seolah ini belum cukup membuat frustrasi, aku harus berurusan dengan Leon. Dia terus muncul ke tempatku dan menggangguku. Suatu kali dia muncul sambil mabuk mengeluh soal mantannya yang baru saja dinikahi orang lain. Ya, jelas ini jauh lebih buruk daripada pacarku saat ini yang baru menikah. Aku berusaha mengusir dia keluar, tapi dia sudah terlelap di sofaku. Esok paginya aku ke dapur dan lihat Leon memegang fotoku dan Lincoln dan bertanya kenapa kami berdua di foto itu. Jadi aku hanya mengangkat bahu dan jelaskan kalau kami adalah pasangan. Leon mulai tertawa dan menyebutku bodoh. Kami bertengkar dan akhirnya kusuruh dia pergi. Aku tak peduli apa yang difikirkan orang lain. Aku percaya pada Lincoln. Lalu beberapa hari setelahnya, aku sedang berjalan keluar kampus saat kulihat Tuan Hall menungguku. Dia menghela napas sebentar lalu berkata, "Akan ku persingkat ini. Menjauhlah dari Lincoln. Dia sudah menikah sekarang. Leila, aku suka padamu. Tapi jika kau berusaha mengacaukan pernikahan Lincoln, aku tak segan membuat semuanya rumit buatmu." Oh ya Tuhan. Aku tak percaya Leon adukan aku. Dasar bayi besar. Diliputi amarah ku keluarkan ponsel dan ku omeli dia. Oh ya Tuhan, aku tak percaya kau cerita ayahmu soal aku dan Lincoln. Kau ini sungguh brengsek. Biarkan kami sendiri dan urusi urusanmu sendiri. Jika kau percaya Lincoln, maka itu salahmu. Tapi dia tak sepolos kelihatannya.
Dia dan ayah akan lakukan apapun untuk perusahaan. Apa maksudnya itu? Kututup teleponnya tanpa biarkan dia berkata-kata lagi. Si brengsek ini bahkan tak coba menutupi tindakannya. Aku tak bisa biarkan saja mereka melakukan ini. Aku harus berjuang untuk kami. Jadi keesokannya, aku langsung menuju ke kantor Tuan Hall, meski sekretarisnya berusaha menghentikanku. Kukatakan langsung di depannya kalau aku tak akan pernah menyerah pada Lincoln kendati ancamannya. Dan apa Anda tahu? Memaksa anak Anda menikah demi selamatkan perusahaan berarti Anda pengecut. Tuan Hall tertawa terbahak-bahak. Nah, apa yang terjadi selanjutnya jauh dari kata lucu. Ternyata itu ide Lincoln untuk menikahi Sandra. Leon benar. Mereka berdua akan lakukan apa saja untuk perusahaan. Ada lagi, Leon tak beritahu Tuan Hall soal Lincoln dan aku. Dia lihat kami bicara di pernikahan. Jadi dia sewa orang untuk menyelidiki kami. Aku benar-benar keliru tentang Leon. Tepat di saat itu Lincoln masuk dan mematung saat melihatku. Leila, apa yang kau lakukan di sini? Kau pembohong. Aku tak percaya aku percaya padamu. Tolong dengarkan aku. Ku ambil es kopi dari meja Tuan Hall dan menyiramnya di wajah bohong Lincoln. Kita putus. Diliputi emosi dan perasaan seperti orang yang bodoh sekali, aku segera ke bar terdekat untuk meredakan kesedihanku. Aku hendak menenggak gelas keempat ketika ada tangan menghentikanku. Bisakah Lincoln tinggalkan aku sendiri? Tapi saat aku mendongak itu Leon. Kenapa kau sangat baik padaku? Maksudku, aku menyalahkanmu karena mengadu ke ayahmu. Kau harusnya membenciku. Karena aku menyukaimu. Aku merasa ruangan itu berputar saat mendengar kata-katanya. Kemudian semuanya perlahan jelas. Leon sangat terpukul saat pacarnya putus dengannya. Dan ketika dia tahu dia lakukan itu untuk bisa bersama kakaknya. Ya, kalian mendengarku dengan benar. Mantannya itu tak lain adalah Sandra. Awalnya Tuan Hall memaksa Leon menikahi Sandra demi perusahaan. Meskipun Leon tergila-gila dengannya, dia tak mau menikahinya berdasarkan ketentuan itu. Lincoln tak sengaja dengar percakapan mereka. Jadi untuk dapatkan kepercayaan ayahnya, dia memikat Sandra dari Leon. Oh ya Tuhan, keluarga ini gila. Aku tak ingin terlibat apapun dengan mereka lagi. Jadi, kutolak perasaan Leon. Langsung lari keluar dan benar-benar putus hubungan dengan mereka semua. Jadi sekarang bagaimana? Nah, aku lulus bulan lalu. Jadi setelahnya, kusimpulkan aku perlu awal baru di kota baru yang cerah. Sejauh ini semua baik, aku punya pekerjaan baru yang kuidamkan. Dan senang sekali mengetahui aku tak akan bertemu dengan si brengsek Lincoln atau ayahnya. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Bagaimana dengan Lincoln? Ya, suatu hari, aku sedang jalan keluar dari apartemenku. Ketika kulihat wajah yang tak asing. Ya, itu dia. Ternyata saat Leon dengar kalau aku pindah ke kota lain, dia juga pindah. Menurutku itu manis bahwa dia berniat meninggalkan keluarga, teman, dan pekerjaannya hanya untuk bersamaku. Mungkin ini waktunya untuk perlahan membuka hati untuknya. Bagaimana menurutmu? Ya, waktu yang akan menjawab. Sayang sekali ceritaku harus berhenti di sini. Aku baru sampai di sekolah, tapi aku bisa tahu ada yang tak beres. Bro, ada apa ribut-ribut? Apakah lakukan hal gila lagi? Lihat ini. Astaga jijik. Maaf, salah jalan. Lewat sini. Ini, Bu Stewart, kepala sekolah kita yang baru. Di depanku seorang wanita dengan tatapan tajam yang memancarkan aura menakutkan. Ya, itu di luar dugaan. Karena kami semua mengira Pak Smith yang akan memimpin. Karena dia sudah mengabdi sebagai wakil kepala sekolah bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba, ponsel semua orang bergetar. Ada apa dengan wajah tegas itu? Dia tampak begitu marah pada dunia. Apa dia alergi dengan kulit kita? Rok semua orang terlalu pendek. Tak ada pesta dansa tahun ini. Sulit dipercaya. Dia ini kepala sekolah atau sipir penjara. Perhatian para cowok. Dia tahu tempat merokok rahasia kita. Astaga, lihat semua wajah yang disematkan di ponsel mereka. Para penyebar gosip. Selama beberapa hari berikutnya, rumor tentang kepala sekolah kami yang baru sepertinya tersebar kemana-mana. Info tentangnya sepertinya lebih banyak dicari daripada tiket Imagine Dragon. Dan juga, sejak hari pertama kepala sekolah tiba di sini, serangkaian cerita aneh mulai beredar. Suatu hari aku berjalan menuju kelas dan mendengar cerita paling konyol di dunia. Sekolahku berhantu. Dasar idiot. Diam-diam aku merayap di bawah meja. Lalu tiba-tiba aku julurkan kepala ke atas dan berteriak, "Bu!" Yang menyebabkan semua temanku melompat ketakutan. Hahaha, dasar payah. Semua cerita seram itu omong kosong. Kau tak percaya? Hah? Tapi Stacy melihatnya. Oh tidak. Stacy? Aku tak tahu mereka menyeret gebetanku ke dalam masalah gosip konyol ini. Dia biasanya cewek yang paling pintar. Tak yakin apa yang mempengaruhinya. Setelah itu, Stacy rendahkan suaranya dan mulai bicara dengan bersemangat soal pertemuannya dengan siluet yang muncul di depan kantor kepala sekolah. Tapi yang paling buruk, sebelum dia bisa melihatnya lebih dekat, siluet itu menghilang. Itu mungkin cuma penjaga keamanan.
Tidak, saat aku pergi, aku masih melihatnya tertidur di ruangannya. Dia bahkan memeriksa kamera dan melihat Stacy hanya berdiri dan mengatakan halo, meski tak ada seorang pun di sana. Seram kan? Kemudian cerita berlanjut ketika seseorang menyatakan kalau kepala sekolah yang baru adalah penyihir dan membawa kekuatan jahat ke sekolah. Oh Tuhan, Stacy, aku perlu menariknya keluar dari kacaunya omong kosong ini sekarang juga. Tapi tak peduli apapun yang kukatakan, dia bersikeras. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana jika memang mampu melakukan sihir hitam? Oh, ayolah. Kita ini bukan anak kecil lagi, Stes. Kekuatan jahat, penyihir, setan, mereka tak nyata. Tapi kamu mungkin akan dapat masalah kalau kepala sekolah mulai menyelidiki siapa yang menyebarkan rumor. Josh, ini membuatku gila. Aku harus pastikan apa yang kulihat. Tapi aku takut. Bisa kau ikut denganku? Kumohon. Aku ragu sejenak kemudian mengangguk. Oke, gerbang belakang, jam 10 malam ini. Mari kita sudahi ini. Ditambah, ini akan jadi kesempatan besar membuat gebetanku terkesan, ya kan? Malam itu, aku tiba di titik pertemuan kami lebih awal dan menunggu. Aku kedinginan, dan aku takkan bohong. Aku merinding. Oke, tenanglah Josh. Hantu itu cuma tipu daya pikiran, dan ini waktunya tunjukkan pada pacar masa depanku betapa tangguhnya aku. Saat aku terhanyut dalam lamunan, ada tangan yang tiba-tiba menyentuh bahuku. Yesus, Stacy, kau tahu jam berapa ini? Oh maaf, aku agak terlambat. Apa aku menakutimu? Tentu saja tidak. Mari masuk dan selesaikan obsesimu ini. Tapi, bagaimana caranya kita masuk ke dalam? Stacy menunjukkan lubang besar di pagar sekolah yang tersembunyi di dekat semak-semak. Kami lalu dengan hati-hati menyelinap melewatinya dan sukses menghindari petugas keamanan. Mudah sekali. Di dalam, seluruh koridor sekolah gelap gulita. Dan lampu jalanan bersinar melalui jendela kaca. Skenario ini terlihat seperti film horor, tapi tak ada yang perlu ditakutkan, ya kan? Kugunakan senter untuk memandu Stacy ke ruang kepala sekolah. Saat tiba-tiba suara pekikan keras membuat jantungku mau berhenti. Stacy bergelayut padaku ketakutan. Tenang, kurasa itu hanya suara dari pengeras suara yang berderak. Apa kau takut, Stis? Tidak. Ayo kita pergi. Tapi kemudian segera setelah suara berisik itu berhenti, suara seram lain muncul. Langkah kaki. Apa petugas keamanan sudah melihat kami berdua? Aku berbalik dan tak ada apapun kecuali ruang kosong. Begitu saja. Kami lanjut berjalan dan dia juga berjalan. Dan ketika kami berhenti, dia juga berhenti. Kemudian segera saat langkah kaki itu mulai bergegas ke arah kami, kuraih tangan Stacy dan berlari secepat yang kubisa. Masuk ke ruangan kepala sekolah dan menutup pintu. Dengar, Stacy, langkah kaki itu mungkin dari petugas keamanan. Kau tahu, jelas kita satu-satunya yang ada di sini. Jadi, berhenti percaya dengan hal seperti ini, oke? Aku baru saja selesai bicara saat tiba-tiba pintu terbuka lebar. Dan, bisa kulihat sosok tak bergiming berdiri di sana. Itu dia! Ya Tuhan, aku begitu takut sampai ketutup mataku dan pegangan ke Stacy. Kemudian saat kubuka mataku, bayangan itu mendekati kami. Ketakutan, aku segera menuju pintu untuk kabur. Dan, bang! Baik aku dan hantu itu terjatuh. Mike, apa kau tak apa? Mike? Kami bertiga duduk dengan canggung di tepi jalan di luar sekolah. Tak perlu angin dingin untuk membuat hatiku membeku. Karena ternyata Stacy sudah punya pacar. Pacarnya itu tak lain adalah Mike, sahabatku. Aku buang-buang waktu berlagak jadi pahlawan. Dan jika kalian penasaran kenapa Mike ada di sana, jawabannya adalah untuk membantu Stacy menggelar pertunjukan hantu ini. Itu benar. Baik suara derak dan langkah kaki itu semua buatannya. Tunggu dulu. Kenapa dia mengarang cerita hantu ini? Dia bahkan siapkan suatu drama untukku dan yang lain untuk mengakuinya. Stacy menjelaskan kalau ini hanya karena kepala sekolah yang baru terlalu kasar. Membuat aturan ketat dan menyusahkan para murid. Hah? Tapi kurasa tak ada satupun dari aturan itu banyak berpengaruh baginya. Maksudku, toh Stacy selalu jadi murid teladan. Jadi kenapa dia harus berbuat sejauh ini? Aku bertanya tapi Stacy hanya mengacuhkanku dan memintaku untuk merahasiakannya. Di beberapa hari berikutnya, orang-orang terus bertanya padaku mengenai ekspedisi tengah malamku. Awalnya, aku hanya diam saja karena tak mau terlibat dalam gosip yang mengganggu. Dan teringat lagi tentang bagaimana sahabatku ternyata adalah sainganku dalam percintaan. Bagaimanapun, rumor tentang sekolah berhantu beredar cepat dan sampai ke media. Ketakutan melingkupi sekolah. Beberapa murid bahkan pindah ke tempat lain karena mereka terlalu ketakutan. Meskipun aku bukan penggemar aturan ketat kepala sekolah, apa yang Stacy lakukan sudah kelewatan batas. Suatu hari, aku hendak mencarinya untuk selesaikan ini. Ketika kulihat dia jalan sendiri menuruni tangga pintu keluar. Stacy, aku tahu kau ini putri kepala sekolah dan admin dari grup obrolan seram yang muncul belakangan ini. Apa? Stacy adalah putri dari kepala sekolah? Tak bisa dipercaya. Dan bukankah orang itu, Pak Smith, wakil kepala sekolah? Mungkin kita mengejar hal yang sama. Apa kau tak mau ibumu kerja di tempat lain juga, betul kan? Tapi caramu sepertinya tak berjalan begitu baik. Jadi apa saran Anda?
Ada cara lebih mudah, yaitu memberiku stempel ibumu. Aku akan atasi ini. Ini terlalu bahaya. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Sekarang kita di pihak yang sama. Kau mungkin tak ingin ibumu tahu apa yang sudah kau perbuat di belakangnya, ya kan? Segera setelah Pak Smith pergi, aku langsung lari ke Stacy. Tidak, kau tak bisa lakukan itu. Kau bahkan tak mengenalnya secara langsung. Hati-hati. Tapi Stacy bersikeras melakukan caranya sendiri. Dia bilang kalau sejak ayahnya meninggal, dia sudah mulai lelah dengan aturan-aturan ibunya. Sekolah adalah satu-satunya tempat di mana dulu dia merasa bebas. Tapi sekarang, itu juga telah hancur baginya. Aku tak bisa hidup 24/7 di bawah kurungan ibuku. Apa kau mengerti? Nah, itu benar. Bahwa jadi anak seorang guru pasti sudah cukup membuat stres. Apalagi jadi anak kepala sekolah yang tegas. Itu pasti lebih melelahkan. Tapi berkonspirasi dengan Pak Smith adalah langkah yang terlalu jauh, ya kan? Dan apa yang akan terjadi, akan terjadi. Beberapa hari berikutnya, banyak sekali pesan bocor mengenai kepala sekolah memalsukan skor untuk meningkatkan ranking sekolah. Dan tentu saja, ia akan jadi subjek dari prosedur kedisiplinan dan mungkin keluar dari pekerjaannya selamanya karena melanggar etika profesi. Kulihat Stacy, wajahnya muram dan tiba-tiba dia melesat keluar kelas. Aku mengejar dan mencarinya kemanapun, tapi dia tak bisa kutemukan. Hingga aku dengar suara isak tangis dari kantin yang terbengkalai. Syukurlah itu dia. Melihatku, Stacy pecah tangisnya dan mencurahkan isi hatinya. Dia tak menyangka konsekuensi tindakannya dan dengan naif membiarkan Pak Smith mengambil untung dari kepercayaannya dan menyusun semua ini. Stis, kurasa yang terbaik adalah untuk memberitahu ibumu kebenarannya. Masih ada waktu memperbaiki ini. Cepat, sebelum terlalu terlambat. Dia menyeka air matanya dan memberiku pelukan, lalu setuju untuk pergi mencari ibunya. Bu, aku menyesal. Aku yang mulai rumor itu dan bersekongkol dengan Pak Smith untuk membantu menghancurkan karir ibu. Kukira kepala sekolah akan meledak, tapi kemudian yang mengejutkanku, ia mendekat dan menarik Stacy ke dalam pelukannya. Aku tahu semuanya jadi berat, sejak ayahmu tak lagi bersama kita. Aku hanya begitu khawatir dirimu membuat pilihan yang salah, dan akan mengambil langkah keliru hingga aku mulai bersikap lebih tegas padamu. Aku menyayangimu, pernah bermaksud memberi beban seberat ini padamu. Aku minta maaf. Tolong maafkan Sisi, dia tak pernah bermaksud menyakiti Anda, dan merasa tak enak sekali tentang itu. Semua baik-baik saja. Terima kasih banyak, Josh, telah bercerita padaku soal ini. Hah? Ibu sudah tahu semuanya? Ya, aku sangat khawatir kalau kau akan diperalat. Jadi kuceritakan padanya mengenai percakapanmu dengan wakil kepala sekolah. Dan rumor bahwa kepala sekolah harus berhenti dari pekerjaannya, itu aku yang sebarkan. Maksudku, itulah bagaimana Stacy menyadari kalau yang dilakukannya itu keterlaluan dan bisa mendapatkan konsekuensi besar, ya kan? Meskipun ibunya memaafkannya, Stacy masih gugup karena dia telah memberikan Pak Smith stempel ibunya. Itu tak apa sayang, apa yang kau lakukan secara tak sengaja membantuku mendapatkan bukti penggelapannya dengan pura-pura menjadi aku. Pelanggarannya akan segera ditangani. Semua sudah baik sekarang, tugasku di sini sudah selesai. Kuperbaiki hubungan Stacy dan ibunya. Tapi yang terpenting, kubuktikan kalau sekolah ini tak berhantu. Hahaha. Jadi, apa selanjutnya? Nah, Stacy pasti merasa tergerak dengan aksi heroiku dan mulai tumbuh rasa untukku. Karena dia putus dengan Mike. Tak lama setelahnya, lalu mengajakku kencan. Tapi Mike sahabatku, dan tak mungkin aku membuatnya sedih karena cewek. Jadi aku menolaknya. Lagi pula, sisi nakalnya itu cukup menakutkan. Para cewek memang berbahaya. Hahaha. Mm, ah, mm, ah. Kenapa pagar ini harus tinggi sekali? Oh tidak, itu tak terdengar baik. Ini waktunya keluar dari sini. Tapi, sepertinya aku tersangkut. Tiba-tiba penjaga keamanan menyilaukanku dengan senter dan menyuruhku untuk tak bergerak. Aku toh tak bisa. Mereka menarikku turun. Kemudian hal berikutnya yang kutahu, aku didorong ke kursi dan diinterogasi oleh penjaga keamanan. Tapi yang mereka dapat dariku hanya diam. Beberapa menit kemudian, Tuan dan Nyonya Langston muncul. Ya, mereka pasangan kaya yang punya mansion ini. Mereka orang yang kucari. Kurasa aku berhutang penjelasan ke mereka. Aku minta maaf atas gangguan ini, tapi tak seperti yang Anda kira. Kulihat iklan lowongan untuk pelayan, dan aku ingin melamar. Tapi para penjaga bilang aku terlalu muda dan menolak membiarkanku masuk. Masalahnya, ayahku punya kelainan jantung, dan jika ia tak segera menerima perawatan, maka peluangnya ia tak akan selamat. Aku benar-benar tak punya pilihan, jadi kumohon apa bisa kudapatkan pekerjaannya dan juga gaji 6 bulan dibayar di muka? Tepat di saat itu, seorang gadis seumuranku terjatuh di ruangan itu, mengintip ke pasangan Langston
kemudian mulai tertawa. Carla, ini tak bisa diterima. Apa kau tak malu dengan hasil ujian masuk ke Franchise Academy yang buruk? Kau harusnya belajar giat untuk menebus itu, bukan berpesta di jam seperti ini. Si Carla ini hanya memutar mata, lalu dengan goyah jalan keluar. Kuperhatikan Tuan Langston menenangkan istrinya yang sepertinya sangat tertekan dengan perilaku gadis yang tak pengertian itu. Jadi, kalau begitu ini pasti putri mereka. Mereka pastinya menganggap pendidikannya penting. Dan dia daftar ke sekolahku. Itu memberiku ide. Kalian tahu, jika kalian ingin meningkatkan performa akademik Carla, aku bisa membantu kalian. Mereka berdua memberiku pandangan skeptis, jadi kutunjukkan ke mereka catatan akademikku. Dan memberitahu mereka aku ini valediktorian dan sukses dapat beasiswa di Franchise Academy. Mendengar pencapaianku, semua kekhawatiran mereka segera sirna. Dan begitulah, mereka mendapat ide yang beresiko. Mereka akan bayar biaya rumah sakit ayahku hingga ia benar-benar pulih jika kugunakan identitas Carla dan terbang ke Korea Selatan untuk belajar di SMA internasional di sana. Sementara Carla akan ambil posisiku dan daftar di Franchise Academy seperti yang mereka harapkan. Kesepakatan ini kedengarannya seperti jawaban dari doa-doaku, tapi aku tahu ini akan sulit. Pura-pura jadi orang lain di negara yang sungguh berbeda, itu di luar pemahamanku. Jadi aku setuju melakukannya, tapi hanya dengan 2 syarat tambahan. Pertama, harus ada wali yang akan mengurus semua berkasku dan yang lainnya. Kedua, setelah aku menyelesaikan kesepakatan dan kembali, pasangan Langston harus membantuku masuk ke sekolah impianku. Dan itu adalah Universitas GBA, tentu saja. Mereka memikirkannya, kemudian menjabat tanganku tanda setuju. Tampaknya kami sudah sepakat. Tapi hal berikutnya yang kutahu, aku ada di lingkungan elit di Seoul, Korea. Wah, sungguh mewah. Jadi begini rasanya lahir di keluarga kaya raya. Pak Preston mengantarku ke sekolah dan berulang kali memberitahuku untuk tak menarik perhatian. Bla bla bla. Oh, iya. Pak Preston adalah pengacara pasangan Langston dan menurut kontrak, dia juga waliku. Dia tampaknya sangat serius, tapi kurasa dia cukup baik. Wah, sekolah ini tampak sangat modern. Arsitekturnya sendiri adalah sebuah karya seni. Aku berkeliling mengitari koridor yang tak berujung berusaha menemukan kelasku. Semuanya sepertinya terlihat cukup ramah, dan ketua kelas, Min Jun, bahkan memberiku tur keliling. Semua lukisan, foto, dan model yang luar biasa dari para murid dipamerkan di seluruh gedung. Ruang kelas tak terhitung dari aneka subjek berbeda, dari mulai sains hingga seni, membuatku terkesiap kagum. Aku sedang mengagumi sebuah karya seni saat tiba-tiba Min Jun berseru. Maaf, aku harus pergi. Bully mencariku. Hanya beberapa menit saja, jadi tunggu aku di sini, oke? Kemudian dia bergegas pergi. Jadi aku berlama-lama di sekitar aula. Itulah saat kulihat sekelompok cewek-cewek di sekitar. Kusadari salah satunya dari kelasku yang lama. Aku yakin namanya Isabella. Aku hendak jalan mendekat untuk menyapa mereka. Ketika kusadari mereka sedang memojokkan cewek ini dan memainkan ikat kepalanya. Di mana kau dapat benda mengerikan itu? Kurasa itu dari toko loak atau semacamnya. Kudengar itu tempat orang miskin belanja. Seluruh adegan ini membuatku jijik. Mereka mengucilkan seseorang hanya karena dia tak berasal dari keluarga kaya raya seperti mereka. Aku tahu benar perasaan gadis malang itu. Aku harus membantunya. Tapi aku tak ingin mendapat dukungan dari siapapun dan menarik perhatian ke diriku. Apa yang bisa kulakukan? Aku tahu. Hei, gurunya sudah datang. Akan kuulur waktu untuk kalian. Lari! Rencanaku berhasil. Karena Isabella dan teman-temannya mengangguk padaku kemudian segera pergi. Kemudian aku mendatangi cewek itu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Menjauh dariku. Dia mengusirku lalu kemudian berlari pergi. Hah? Aku hanya berusaha menolong. Saat aku berbalik, kulihat Min Jun melihatku. Sedikit terkesan kurasa. Dia memberitahuku kalau murid di sini dibagi menjadi 2 golongan, 90% kaya dan sisanya yang 10% adalah anak miskin yang masuk dengan beasiswa. Kebanyakan murid cukup ramah satu sama lain. Ya, kecuali mereka yang baru kusaksikan.
Isabella adalah bagian dari anak orang kaya yang mengira bahwa latar belakang mereka membuat mereka lebih unggul dari yang lainnya. Dia sering jahat ke kelompok 10% itu, karena dia percaya mereka tak pantas berada di sini. Dan seperti yang kau bisa tebak, cewek itu kesal. Namanya Suzy. Dia dalam kelompok 10%, dan dia cewek terpintar di angkatan kami. Omong kosong. Sekolah ya sekolah. Kita di sini untuk belajar dan seharusnya semua diperlakukan sama. Terlalu benar cewek baru. Aku tahu ada yang berbeda tentangmu. Hari berikutnya saat kelas berakhir, Isabella menepuk bahuku dan berterima kasih karena peringatan tadi. Lalu dia mengajakku bergabung ke kelompoknya untuk makan siang. Aku hendak menolaknya dengan sopan saat Minjun muncul dan memintaku untuk bergabung dengannya. Phew, terima kasih berkat Minjun, aku punya alasan untuk segera kabur dari lokasi. Namun, aku memang menoleh ke belakang dan melihat Isabella itu memberi tatapan tersinggung. Setelah itu, Minjun dan aku mulai lebih sering nongkrong bareng. Kami segera jadi teman baik, dan kami berdua putuskan bahwa dinamika di sekitar sini perlu diubah. Jadi, kami berencana membantu kelompok 10%. Di suatu makan siang, Isabella dan kelompoknya dengan sengaja menabrak seorang cowok, menyebabkannya menumpahkan makanan ke dirinya sendiri, sementara mereka tertawa dan menunjukinya. Aku segera ke sana, mengambil makanan dan menghantamkannya ke wajah Mingjun. Mingjun langsung paham maksudku. Dia kemudian mengambil segenggam mie dan mengoleskannya ke Isabella. Isyarat kantin pecah jadi perang makanan besar dan berantakan. Di lain waktu, sekolah sedang mempersiapkan festival budaya. Satu cowok dari kelompok 10% punya ide keren untuk membuka stand makanan menyajikan makanan tradisional dari berbagai negara berbeda. Semua orang setuju. Tentu saja, ya, kalian menebaknya, Isabella dan sahabatnya yang sombong. Rakyat jelata, terlalu terbiasa kerja jadi pelayan untuk layani orang lain, Aku mengedip ke Mingjun. Kemudian kami tetap tinggal dan diam-diam menulis nama Isabella dan teman-temannya di daftar peserta lalu mengumpulkannya ke guru. Sekarang, mereka tak punya pilihan lain kecuali menyajikan makanan di festival yang begitu ramai. Bagian paling lucu adalah mereka akhirnya kena batunya saat kelompok 10% itu justru memerintah dan mengeluh. Ratatouille ini terlalu hambar. Tambahkan garam lebih banyak. Dan, milk tea ini terlalu manis. Buat yang baru dengan lebih sedikit gula. Harus kuakui, ku nikmati menyaksikan anak-anak jahat ini menggeliat. Tapi kurasa kesenanganku ini bukannya tak diperhatikan. Karena setelahnya, Isabella mendatangiku. Anak jelata itu tak selevel denganmu dan aku. Ku sarankan kau lebih memperhatikan dengan siapa kau memilih bergaul. Atau kau bisa berakhir diperlakukan seperti mereka. Terserah. Aku hanya memutar mataku, berjalan pergi darinya, lalu lanjut bergaul dengan teman-temanku kelompok 10%. Isabella dan pengikutnya memberiku tatapan tak senang, tapi karena nama dan kekayaan pasangan Langston, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Seperti itulah masa SMA-ku berjalan. Aku punya beberapa teman hebat dan coba tebak. Ya, aku sekarang pacaran dengan Mingjun. Aku suka sekali berada di Korea Selatan ini, dan aku bahkan mulai suka dengan Preston, yang meskipun pemarah, sekarang kuanggap seperti keluarga bagiku. Maksudku, jangan salah. Aku sangat merindukan keluargaku di rumah, tapi sekarang ayah makin pulih, dan kami rutin FaceTime. Meskipun hidupku sekarang menakjubkan, jauh di lubuk hatiku aku selalu merasa seperti hidup dalam mimpi. Tak ada satupun dari hal ini benar-benar milikku, dan semua akan berakhir segera setelah kutinggalkan tempat ini. Dan akhirnya, pekan terakhirku di sini pun tiba. Saat aku sedang belajar untuk ujian akhirku, ujian SAT, ku terima pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu rahasiamu. Tinggalkan ujian, atau akan kuungkap dirimu. Apa? Siapa kira-kira itu? Ku telepon nomor itu dan suara yang terdistorsi mengangkat teleponnya. Aku memohon padanya untuk memberitahuku kenapa dia melakukan ini. Tapi dia hanya menjawab, "Kau tak perlu tahu. Lakukan saja seperti kataku." Kemudian dia menutup telepon. Untung bagiku, Preston tak hanya pengacara yang hebat, tapi juga jenius soal teknologi. Berkat dia, kami melacak lokasi telepon. Aku bertaruh kalian sama penasarannya denganku untuk mengetahui siapa itu. Dan sekarang adalah momen kebenarannya. Hah? Tak mungkin. Berdiri di sana tampak terkejut adalah Suzy. Kenapa dia lakukan ini padaku? Ini tak masuk akal. Maksudku, aku tahu kami tak berteman, tapi aku tak memusuhinya. Kenapa dia begitu membenciku sampai berniat merusak hidupku seperti ini? Kumohon, biar ku jelaskan.
Sejak kau tiba di sini, aku kehilangan posisi teratas di sekolah, yang artinya aku juga kehilangan beasiswa penuh untuk kuliah. Keluargaku tak akan pernah mampu membiayainya sendiri. Jadi kuputuskan untuk menyelidikimu. Dan itulah saat kutemukan kalau kau bukan Carla Langston yang asli. Dan kau dibayar oleh orang tuanya untuk mencapai semua catatan akademik ini untuknya. Aku paham kenapa kau kesal, tapi kau tak perlu memerasku. Kau tak terlihat seperti seseorang yang akan lakukan hal seperti itu. Jadi agak mengecewakan yang sudah kau perbuat. Aku tak begitu. Aku di jalan buntu, Irene. Kau harus pahami. Ini merupakan seluruh masa depanku yang akan hilang. Dan untuk apa? Supaya cewek kaya manja bisa masuk ke kampus tanpa berusaha sama sekali? Sepertinya aku harus banyak berpikir. Pada akhirnya, aku sadar bahwa yang kurasakan terhadap Suzy adalah rasa kasihan. Ini semua salahku, dan tak adil bagi orang sekompeten Suzy, seluruh masa depannya harus hancur karenaku. Jadi, aku harus lebih dewasa di sini. Kuputuskan meminta pasangan Langston agar memberi Suzy tempat di Universitas GBA, yang sebelumnya dipesan untuk sebagai bagian dari kesepakatan. Maksudku, jangan khawatir. Dengan otak cerdas ini aku bisa dengan mudah masuk ke sana sendiri, ya kan? Dan kemudian segera setelah aku selesai ujian, diam-diam kutinggalkan Korea Selatan, tanpa mengucap selamat tinggal pada semua orang, termasuk Mingjun. Suzy dan aku naik penerbangan yang sama kembali ke US. Dia terus mengucap terima kasih di sepanjang perjalanan ke sana. Dan, ya bisa kita bilang, di saat pesawat mendarat, kami jadi teman baik. Tapi, semua tak berjalan semulus yang kumaksudkan. Ternyata Carla bahkan lebih lalai dari yang kukira sebelumnya. Yang dia bisa lakukan hanyalah dapatkan diploma SMA dengan nilai-nilai buruk yang membuat syok. Sekarang ini adalah nilai-nilaiku yang jelek. Impianku untuk masuk universitas bergengsi pupus sudah. Sebaliknya, aku harus puas dengan perguruan tinggi komunitas. Beberapa tahun berlalu, dan tak ada sehari pun aku tak memikirkan tentang Korea Selatan atau Mingjun. Aku tak bisa bicara dengannya lagi. Aku sudah janji ke pasangan Langston akan putuskan semua kaitanku di sana. Maksudku, Suzy adalah pengecualian. Suatu hari saat keluar dengan Suzy, dia tunjukkan padaku sesuatu yang menarik di Facebook. Kemudian kami kebetulan menggulir postingan Mingjun yang bunyinya, "Akhirnya kutemukan kau, cinta dalam hidupku." Hatiku hancur. Wah, sepertinya dia sudah temukan orang lain, sementara hatiku masih merindukannya. Tapi hidup harus berlanjut, dan seminggu setelahnya, aku sedang menunggu Suzy di luar kampusnya. Menghayalkan ini bisa saja jadi kehidupanku. Kulihat seraut wajah tak asing menuju ke arahku. Itu Mingjun. Tapi tunggu, dia sama cewek Carla? Tunggu dulu, postingan Facebooknya itu tentang dia? Cinta dalam hidupnya itu Carla? Aku tak bisa hadapi ini sekarang. Jadi kutahan air mata sambil menarik nafas dalam-dalam lalu berbalik pergi. Tapi tiba-tiba kurasa ada tangan yang menarikku kembali. Itu Mingjun. Ini sungguh dirimu. Akhirnya kutemukan kau. Aku terus mencari sejak kelulusan, lalu informasiku mengarahkanku ke sini dan kepada aku. Carla muncul di sebelahnya dan tersenyum lebar padaku. Hei, siapa aku yang bisa hentikan cinta sejati? Jadi kukatakan padanya nama aslimu dan membantunya mencarimu. Maksudku, kau kan pintar, jadi aku tahu kau akan masuk ke kampus ini juga. Tidak, kau sudah kacaukan nilaiku, ingat? Ya sudah, itu sudah tak penting lagi. Aku berbalik dan melihat ke arah Mingjun. Aku minta maaf, Mingjun. Aku ingin beritahu padamu semuanya, tapi aku tak bisa. Dengan menggenggam tanganku di tangannya dan memberiku senyum menawan ini. Aku sudah menemukanmu, dan percayalah padaku. Sekarang, itu yang paling penting. Wow, kue ini rasanya seperti surga. Kuulurkan tangan untuk mengambil satu lagi saat ku dengar eraman dari belakangku. Kusuruh kau jadi anggun, ya tidak? Kemudian ibu menarikku untuk menyapa pasangan berpenampilan intelek ini. Lagi mereka melihatku ke atas ke bawah lalu berkata, "Ku dengar kau adalah pianis berbakat. Kami ingin dengar kau bermain." Hah? Piano? Aku tak pernah main itu sebelumnya seumur hidupku. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, ibu menimpali. Sayang, pergelangan tangan Pibi terkilir. Mungkin lain kali. Aku memandang ibu kebingungan. Bagaimana bisa ia berbohong seperti itu? Astaga. Bu, kenapa ibu bilang aku bisa main piano? Ya.
Aku mungkin menyombong ke mereka kalau semua anak adopsiku itu luar biasa. Aku bisa berkata apa? Semua ibu membanggakan anak-anak mereka, ya kan? Dan ya, aku tumbuh besar di panti asuhan sebelum ibu menerimaku masuk ke keluarganya. Tempat ini cukup megah. Awalnya aku dapati tempat ini luar biasa, dan akhirnya tersesat saat coba temukan kamarku. Untung ada beberapa saudara adopsi di sekitar yang menunjukkanku kemana harus pergi. Aku punya 10 saudara. Ya, yang kau dengar benar, 10. Itu seolah aku baru pindah dari satu panti ke panti yang lain, hanya saja sudah tak yatim. Dan kami semua seumuran, yang mana tak lazim, karena orang tua angkat seringnya memilih anak yang lebih muda. Mereka bilang anak remaja cenderung keras kepala. Belum lagi ayah angkatku tak pernah ada. Serius, aku bahkan tak bisa beritahu kalian seperti apa rupanya. Jadi hanya kami para cewek di sini. Aku sangat dekat dengan Collins, dia itu beberapa tahun lebih tua dariku, dan kami berbagi kamar tidur yang sama. Meskipun aku suka tinggal dengan ibu dan para saudariku, ibu menyuruh kami melakukan hal aneh seperti mengenakan pakaian murahan dan berjalan lurus. Parahnya, ibu memaksaku belajar main piano. Aku ini tak bakat musik sama sekali. Aku baru saja membuat kebisingan. Ia juga mengajariku cara makan dengan benar, tapi itu agak terasa seperti sesi pelatihan anjing. Aku hanya diizinkan makan saat ia memberi aba-aba. Dan pada saat aku baru terbiasa menggunakan peralatan makan itu, makanannya sudah habis. Tapi kurasa itulah cara bagaimana setiap ibu mengajari putrinya, ya kan? Dan sepertinya ibu tak lagi bisa bersabar mengajariku. Jadi dia memberikanku ke Colin, anak emasnya. Kami habiskan 1 jam tiap hari ngobrol bersama, atau lebih tepatnya, dia memberi petunjuk cara bicara yang benar. Colin bilang aku perlu mengontrol volume suaraku karena aku punya kecenderungan meneriakkan kata-kataku dan itu sangat tak anggun. Aku harus berbisik dengan volume yang sama sepertinya dan juga memilih kata dengan hati-hati untuk tunjukkan kepandaian dan keanggunan. Mungkin ini akan lebih mudah kalau aku tak usah berkata apapun mulai sekarang. Selain Colin, aku tak punya kesempatan mengenal saudariku yang lain, karena ibu membuat kami masing-masing mengejar kecakapan yang berbeda. Lalu kami harus tampil untuknya pada penilaian bulanan kami. Ibu secara garis besar sangat lembut dan penyayang, tapi terlalu tegas ketika menyangkut pelatihan. Jadi kami semua harus habiskan banyak waktu dan upaya dalam berlatih. Suatu hari aku sedang memahami lembar musikku saat ku dengar Lexi mengeluh. Kenapa ibu selalu memaksaku untuk lakukan misi mustahil ini? Sangat membosankan. Apa? Paling tidak skating itu 1000 kali lebih seru dibandingkan piano. Andai saja sebuah ide muncul di kepalaku. Malam itu, aku pergi ke kamar ibuku dan dengan malu-malu berkata, "Bu, aku ingin pindah dari belajar piano jadi ice skating. Aku bisa tukar dengan Lexi. Apa? Tidak. Tapi kenapa? Lexi bahkan tak suka dengan ice skating. Ya, itu karena aku bisa melihat potensi dari kalian masing-masing, jadi tak mungkin ganti." Kesal, aku kembali ke kamarku dan mulai mengeluh ke Collins. Tapi dia pikir kalau itu bukan masalah besar. Ibu tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, itu aku tak yakin soal itu. Karena kami bahkan tak bisa pergi sekolah. Karena ibu bilang homeschoolingnya sudah cukup. Sementara aku justru menganggap metodenya agak aneh. Kuimpikan kehidupan sempurna dengan ibu yang luar biasa. Tapi, ibu tak pernah penuh kasih. Tak peduli berapa lama kami belajar atau berusaha mengasah hobi pilihan kami, dia tak pernah memeluk atau memuji kami. Bahkan Collins juga tidak, yang mana gadis terpintar di sini. Aku putus asa ingin membuat ibu terkesan, jadi suatu kali kuhabiskan waktu lama sekali membuat hidangan pembuka Portugis untuknya. Tapi yang dilakukannya hanya menggigit sekali dan berkata itu lumayan. Aku tanya apa ibu tak menyukaiku, tapi dia hanya menjawab dengan nada menggeram, kalau dia sedang membantu kami berada di posisi tinggi di masyarakat dan kehidupan yang cerah. Tapi aku tak perlu hal tersebut. Aku hanya ingin ibu menyukaiku. Tempat ini begitu sesak, dan satu-satunya saat aku bisa bernapas lega adalah ketika aku bertugas beli roti hari Jumat pagi. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk pundakku, yang membuatku sangat terkejut sampai ku jatuhkan barangku. Hei, ini sungguhan kamu. Tapi, apa yang salah denganmu? Kenapa jalanmu aneh? Satu-satunya hal yang kulakukan dengan baik adalah membeli roti, dan sekarang kau mengacaukannya. Lihat. Jet menunduk untuk memungutnya untukku. Dia masih saja kasar seperti biasa, tapi aku masih tetap iri dengan jiwa bebasnya. Kami dulu pasangan yang sempurna di panti asuhan dan cukup memalukan untuk diakui, tapi aku dulu sangat nakal dan sering mencuri dengannya. Kau bisa mencuri lebih. Ingat trik kita? Aku harus beritahu kau 3 hal. Pertama, aku sudah diadopsi. Yang kedua, keluarga yang mengadopsiku kaya. Dan yang terakhir, aku ini dididik jadi wanita terhormat. Jadi, tak ada lagi mencuri. Itu konyol. Aku juga punya 3 hal untukmu. Aku juga diadopsi, orang tuaku sangat menyayangiku.
Oh, dan mereka adalah polisi. Kami saling pandang dan tertawa terbahak-bahak. Jadi, kami berdua tertangkap, ya kan? Jet dan aku duduk di bangku taman terdekat untuk bertukar kabar. Lalu saat aku curhat tentang keluarga baruku, dia menyelaku. Kedengaran aneh buatku. Kenapa mereka hanya mengadopsi gadis remaja? Lalu pelajaran pelatihan dan evaluasi bulanan itu untuk apa? Kemudian, Jet bersikeras dia akan selidiki keluarga adopsiku. Itu konyol. Tapi ngomong-ngomong, senang bisa bertemu dengan seorang teman. Dan kami setuju untuk kumpul tiap hari Jumat setelahnya. Dan ini dia penilaian pertamaku. Tentu saja, aku bahkan tak bisa mainkan melodi sederhana. Jadi aku harus belajar 3 jam lebih lama setiap hari. Saudariku bahkan lebih menderita. Kingsley terpaksa tak makan karena dia naik 2 kilo daripada standar. Sebaliknya, Willow harus terus makan saat malam untuk naik 5 kilo. Kalau sampai sejauh ini, pastilah bukan semata hanya untuk berbangga diri sebagai seorang ibu, ya kan? Di hari Jumat selanjutnya, kuceritakan pada Jet mengenai penilaian mingguan yang lalu. Dengan tegas dia menyatakan bahwa ada masalah dengan keluargaku. Kurasa tidak, Jet. Ibu cuma mau yang terbaik untuk kami. Dengar, Bibi, kurasa dia sengaja melatih kalian. Masing-masing dari kalian harus jago di bidang tertentu, sama seperti pesanan belanja. Pesanan? Jangan berlebihan. Kau tahu daging Kobe? Sapi disuruh mendengarkan musik, diberi minum bir, dan dipijat. Tapi pada akhirnya, kau tahu apa hasilnya? Oh tidak, apa itu demikian adanya? Ibu selalu bilang kalau dia ingin memberi kami yang terbaik dalam hidup selama kami bekerja keras. Kami dites dan distempel seperti sapi-sapi itu. Suatu hari aku pulang mendapati Collins yang dengan bersemangat mengepak kopernya. Ibu bilang dia akan membawaku ke sekolah yang baru besok. Jadi Collins akan pergi? Tapi kemana? Aku akan merindukanmu, sis. Kirim pesan saat sampai. Tapi hari-hari berlalu tanpa kabar apapun darinya. Aku tanya ke ibu, dan ia bilang kalau jeripayah Collins terbayar. Dan dia diterima di sekolah bergengsi, tapi mereka punya aturan ketat tak boleh ada ponsel. Hah? Ini terdengar mencurigakan, jadi kuceritakan Jet dan dia bersikeras agar aku melaporkan kasus itu. Di Jumat yang lain, aku dan Jet bertemu di gereja dekat toko roti. Hah? Kenapa dia memilih tempat yang membosankan ini? Kupandangi sekeliling saat kulihat sekelompok gadis sekolah keluar dari gereja. Mereka semua pakai seragam kusam. Rambut mereka disanggul rapi, dan semua berbaris dengan patuh. Kemudian di sanalah kulihat dia, Collins. Aku hendak bergegas menyapanya, namun tatapan mata wanita yang menemaninya membuatku takut. Itu tak benar. Aku harus tanya Collins apa yang terjadi. Jadi kuraih lengan Jet dan pergi mengejar kelompok itu. Tapi mereka masuk ke sebuah mobil hitam dan melaju pergi. Mungkin mereka memilih gereja ini sebagai tempat transaksi mereka. Pintar, ha? Mereka pakaikan semua dengan seragam sekolah, jadi takkan ada satupun yang curiga. Tapi melihat wajah-wajah itu, aku yakin mereka segera akan dikirim ke pasar gelap. Pasar gelap? Membayangkannya saja membuatku bergidik. Aku harus selamatkan Collins. Aku tak bisa biarkan ibu lari dari hal ini. Malam itu, aku berjinjit ke bawah untuk menguping. Oke, akan kuantar dia pekan ini. Benar, 173 cm, bisa ice skating, memasak dan melukis? Tentu saja. Aku sudah melatihnya sesuai kebutuhan. Kau tak akan kecewa. Jadi kesepakatan lanjut sesuai rencana, oke? Jumpa minggu. Itu dia. Pengiriman selanjutnya adalah Lexi. Kuperiksa kamarnya dan melihatnya mengemasi barangnya. Kebahagiaan yang polos terpancar di wajahnya. Aku segera mengirim pesan ke Jet dan dia langsung membalas. Tunggu saja di rumah dengan tenang. Jangan bertindak tanpa berpikir dulu. Akan kucari jalan keluar. Malam itu aku tak bisa menutup mata. Aku sangat ketakutan sesuatu yang buruk akan terjadi ke Lexi. Jadi esoknya pagi-pagi sekali, segera saat kulihat ibu dan Lexi masuk mobil untuk pergi, aku menyelinap. Berbaring di sana tanpa suara dan mengirim lokasi ke Jet. Mobil butuh waktu lama sebelum berhenti. Apa kami akhirnya sampai di lokasi transaksi? Saat kelihatannya aman, dengan hati-hati aku memanjat keluar dan melihat ibu bicara dengan wanita paruh baya yang tampak cerewet. Apa yang ibu katakan yang membuat Lexi sangat panik sampai terus mencengkram tangan ibu. Wanita itu menyerahkan amplop yang cukup tebal ke ibu, lalu meraih tangan Lexi dan menariknya pergi. Tuhan, di mana Jet? Aku tak bisa duduk diam saja seperti ini dan melihat saudariku dibawa pergi. Lepaskan Lexi. Sekarang, Bibi, apa yang kau lakukan? Hentikan. Ibu akan menjual kami, ya kan? Aku sudah tahu kebenarannya. Apa yang kau bicarakan, Bibi? Geram ibu menarikku pergi. Hentikan. Tiba-tiba 2 polisi masuk, menyuruh semua orang mengangkat tangan. Di balik mereka ada Jet yang masih terengah-engah. Ternyata mereka orang tua angkat Jet. Tolong aku, ibu berusaha menjualku dan saudaraku. Melihat itu, wanita yang satunya dengan cepat menjelaskan. Tidak, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku hanya membantu Putri Giana daftar ke sekolahku. Kebingungan, mataku menatap dari ibu ke wanita lainnya, kemudian ke Jet.
Di kantor kepala sekolah, ku ceritakan pada semua orang kenapa ku pikir ibu adalah pelaku perdagangan manusia. Mereka semua terkesiap kaget. Aku membuatmu berlatih sekeras itu hanya karena aku ingin kau masuk ke sini. Sekolah khusus putri paling bergengsi. Supaya kau dapat hidup yang lebih baik. Aku tak mau masuk ke sekolah ini lagi, Bu. Dia memberitahuku semua aturannya yang keras. Tempat ini menakutkan. Anda tak bisa memaksakan anak untuk melakukan itu. Anda mengadopsi mereka. Jadi Anda harus membuat mereka merasa aman dan dicintai. Bu Giana, ini adalah sekolah bergengsi dan tak butuh skandal Anda. Anda membuat saya percaya bahwa putri Anda berbakat secara alami yang kini terungkap adalah semuanya bohong. Saya tak akan terima anak Anda lagi mulai sekarang. Tidak. Mereka adalah anak-anak saya. Mereka pantas dapat yang terbaik. Kemudian ia memohon ke kepala sekolah untuk menarik keputusannya. Tapi dia menggelengkan kepala. Tiba-tiba ibu berteriak. Kenapa? Aku hanya ingin mereka tak menderita sepertiku. Jadi apa yang salah dengan hal itu? Kemudian tangis ibu pun pecah. Ternyata di masa lalu ibu jatuh cinta dengan seorang polisi. Tapi menurutnya karirnya akan maju jika ia memilih menikah dengan lulusan sekolah bergengsi ini saja. Ibu sangat mencintainya. Ia terus jadi simpanannya. Tapi meskipun dinafkahi penuh olehnya, ibu selalu merasa lebih rendah daripada istri sahnya. Terutama saat suaminya dengan bangga menyombongkan istri dan putri-putrinya yang pintar. Kemudian saat ia ingin membangun keluarganya sendiri, suaminya tak mengizinkannya. Pada akhirnya, dia putuskan untuk mengadopsi gadis-gadis dan melatihnya untuk menjadi hebat supaya mereka bisa masuk ke sekolah ini, tak peduli latar belakang mereka. Jadi itulah alasan kenapa dia lakukan ini pada kami. Aku harus akui, aku merasa agak kasihan padanya. Semua ini mungkin hanya untuk meringankan luka di masa lalunya. Tapi Bu, kami tak ingin masuk ke sekolah sombong ini. Kami hanya ingin ibu mencintai dan melindungi kami. Ibu minta maaf, ibu keliru. Ibu hanya berusaha membantu, ibu menyesal. Semua ini salah ibu. Lalu dia memelukku. Jadi pada akhirnya, aku dan para saudariku akhirnya punya keluarga yang benar-benar bahagia. Ibu tak lagi menyuruh kami lakukan tugas-tugas bodoh. Sebaliknya, ia membolehkan kami mengejar cita-cita kami sendiri. Sekarang kami semua masuk ke sekolah umum dan menjalani kehidupan remaja yang normal. Sungguh luar biasa akhirnya memiliki ibu yang hebat, para saudari yang mengagumkan dan juga sahabat yang luar biasa, Jet, yang semua berada di sisiku. Hai, aku Viola, dan hari ini adalah hari yang besar. Kalian tahu, ini adalah pertama kalinya aku berakting dalam film pendek yang luar biasa ini. Tapi, aku tak bisa fokus sama sekali. Kenapa, tanya kalian? Nah, itu karena aku baru sadar kalau aku ini tak nyata. Atau persisnya, aku hanya ada dalam imajinasi sahabatku. Kedengarannya aneh ya kan? Hingga kemarin, aku selalu mengira diriku ini manusia yang benar-benar normal. Biar ku ceritakan pada kalian awal mulanya. Ingatan pertama yang kupunya melibatkan sahabatku Harlow. Aku bangun, merasa pusing dan bingung, lalu kulihat gadis cantik ini tersenyum padaku. Dia bilang padaku kalau sekarang aku aman dan bahwa orang tuanya akan merawatku. Anehnya, aku tak bisa ingat apapun sebelum hari itu. Dan tak seorang pun memberitahuku apa yang terjadi. Aku hanya bisa menebak kalau mungkin aku ditelantarkan atau apa. Dan bahwa Harlow dan orang tuanya lah penyelamatku. Jadi, sejak saat itu, aku tinggal bersama keluarga Harlow yang menunjukkan kebaikan dan cinta kasih padaku. Saat aku pertama kali keluar dari rumah sakit, aku tak bisa lakukan apapun sendiri. Mulai dari hal pribadi seperti menyikat gigi dan mencuci muka, hingga tugas rumah seperti mencuci baju dan membuang sampah. Di saat itu, Harlow yang memandu dan membantuku. Seperti kakak perempuan yang peduli. Kemudian kami masuk ke SMP dan semua cowok-cowok mulai merayuku. Harlow selalu ada di sisiku untuk melindungiku. Dan dia bilang padaku kalau mereka tak akan suka cewek biasa saja dan membosankan sepertiku. Dan mereka hanya lakukan ini untuk bisa dekat dengannya. Karena dia itu sangat cantik. Jika aku harus membuat pilihan besar atau kecil, aku selalu mengkonsultasikannya dengan Harlow terlebih dahulu. Karena aku tahu dia tahu apa yang terbaik. Tapi akhir-akhir ini, kuperhatikan Harlow jadi pemarah terhadapku. Ketika aku dapat nilai esai bahasa Inggris yang lebih baik darinya, dia bilang padaku aku dapat nilai itu hanya karena gurunya kasihan padaku. Lalu dia segera pergi. Astaga, aku tak bermaksud membuatnya kesal. Dan itu sungguh tak adil jika guru tak memberinya nilai yang layak. Karena dia jauh lebih pintar dariku. Kemudian minggu lalu, cowok bernama Hank dari klub film di sekolah kami ini membuka audisi terbuka untuk proyek film pendeknya. Harlow sangat ingin bisa masuk, jadi kuputuskan pergi bersamanya sebagai dukungan. Menurutku audisi Harlow itu mengagumkan, tapi entah kenapa dia tak dipilih. Aku hendak beranjak pergi juga, tapi kemudian Hank bertanya padaku apa aku ingin audisi. Jadi kulakukan. Dan kalian tahu apa? Kudapatkan peran utama. Aku sangat terkejut, dan begitu juga Harlow.
Dia bersikeras kalau mereka cuma menipuku dan bahwa aku sebaiknya tak terlibat. Karena untuk apa mereka pilih gadis berpenampilan biasa saja sepertiku untuk mainkan peran utama? Tapi tetap saja, aku ingin mencobanya. Kesempatan seperti ini tak datang 2 kali, ya kan? Jadi ku terima peran itu. Aku tahu Harlow khawatir mereka hanya mengerjaiku, tapi Hank dan krunya kelihatannya baik. Dan mungkin menurutnya penampilan biasaku ini sesuai untuk karakter itu, ya kan? Pagi hari sebelum hari syuting, ku minta Harlow meminjamiku gaun putihnya yang cantik untuk kupakai syuting. Harlow terlihat kesal saat dia berkata, "Kau tumpahkan kopi di gaun itu terakhir kali kau meminjamnya, ingat? Kau bahkan tak mau repot mengurusnya dan sekarang noda itu masih di sana." "Tak mungkin, aku ingat sudah mencucinya sebelum mengembalikannya padamu." "Ya, kalau begitu kau salah ingat. Ini gaunku, jadi hampir tak mungkin aku akan lupa apa yang sudah kau lakukan terhadapnya, ya kan?" Lalu dia pergi dengan marah. Aneh. Aku ingat memakai cuka untuk bersihkan noda kopi itu, karena aku butuh waktu lama sekali untuk menggosoknya bersih. Tapi itu benar kalau ingatanku tak semuanya bagus. Saat aku kecil, aku pernah menunggu di taman kehujanan selama lebih dari 1 jam. Hanya karena kukira Harlow menyuruhku bertemu dengannya di sana Sabtu sore. Kataku Minggu sore, aku ada latihan piano hari ini, konyol. Jadi mungkin aku salah ingat lagi, dan memang tak mencuci gaun itu untuknya. Hari itu di kelas matematika, Harlow ketahuan mengirim pesan, jadi guru menyita ponselnya. Saat istirahat, dia menyuruhku menyelinap ke ruang admin sekolah untuk mengambil lagi ponselnya. Tapi tentu saja ku tolak, karena aku terlalu takut lakukan hal semacam itu. Tak apa, tak ada yang bisa melihatmu, karena sebenarnya kau hanya ada dalam imajinasiku. Apa yang dia bicarakan? Apa maksudnya dengan itu? Selama sisa pelajaran, aku terus memikirkan tentang kata-kata Harlow. Saat bel berbunyi, melihat kalau aku masih bingung, Harlow menunjuk sekelompok murid yang berdiri di dekat situ dan memberitahuku kalau tak peduli apapun yang kulakukan, mereka tak akan melihatku. Dan itu benar. Kemudian kulambaikan tanganku dan bicara ke mereka, tak satu pun melihat ke arahku. Aku bahkan menjentikan jariku di depan mereka, tapi mereka tak bereaksi sama sekali. Apa yang terjadi? Harlow memberitahuku karena dia membayangkanku, dia yang mengkontrol siapa yang bisa melihatku dan yang tidak. Kemudian dia bilang kalau aku masih tak percaya padanya, sebaiknya aku pergi ke ruang admin sekolah untuk mengambil ponselnya. Lalu aku akan lihat kalau dia memberitahuku yang benar. Pengawas sedang berdiri di seberang aula, tapi Harlow meyakinkanku aku tak akan terlihat baginya. Jantungku berdebar tak karuan, tapi aku berusaha menghilangkan kegugupanku dan lanjut mengambil ponselnya tanpa ketahuan. Wah, pengawas itu sama sekali tak melihatku. Jadi, apakah yang Harlow katakan itu benar? Aku hanya ada dalam imajinasinya? Itu artinya Harlow adalah orang yang menentukan apa yang akan terjadi padaku. Dan siapa yang akan kutemui? Dia pada dasarnya adalah pengarang dari cerita hidupku? Tapi, apa itu juga artinya aku tak punya kontrol akan kehidupanku sendiri? Ya, itu kalau aku memang punya kehidupan. Kemudian Harlow menerobos masuk ke kamarku dan berkata, "Kau tak pernah berpikir kenapa kau tak ingat apapun tentang orang tuamu dan tentang saat sebelum kau bertemu denganku, ya kan?" "Itu karena aku kehilangan ingatan setelah kecelakaan." "Tak ada kecelakaan, Viola. Kau tak punya ingatan sebelumnya karena itu adalah saat aku menciptakanmu. Karena aku ingin punya teman untuk kuajak bermain. Aku simpan kebenaran ini sebagai rahasia karena aku menyayangimu dan kau selalu mendengarkanku. Tapi kau sangat keras kepala akhir-akhir ini." Setelah Harlow pergi, kudapati diriku sendiri merasa sangat terpuruk. Ternyata seluruh hidupku bukanlah milikku. Tak heran aku begitu polos dan biasa saja. Aku hanyalah karakter pendamping dalam cerita Harlow. Setelah beberapa malam tanpa tidur, aku merasa tak ingin pergi ke tempat syuting film lagi. Dan sekarang toh sudah terlambat. Aku berbaring di ranjangku, menjauh ketika Hank menelponku menanyakan aku ada di mana. Aku hanya ada dalam imajinasi Harlow, jadi tak ada artinya syuting film. Hah? Kau ini bicara omong kosong apa? Berhenti bercanda, Viola. Kami kehabisan waktu di sini. Melihat itu aku bahkan tak repot-repot menjawabnya, tapi hanya menghela napas panjang. Dia pun melanjutkan. Baiklah kalau begitu, jika itu masalahnya, maka paling tidak kau harus membuatnya berarti. Kau mau membayangkan dirimu sebagai orang biasa yang membosankan atau aktris yang brilian? Kurasa kata-kata Hank masuk akal, jadi kupulihkan diriku kemudian bergegas ke lokasi syuting. Bahkan jika aku ini imajinasi, aku akan membuat kehidupan tak nyata milikku ini luar biasa mengagumkan. Pembuatan film itu sebenarnya sangat menyenangkan, dan semua orang memuji aktingku. Mereka mungkin hanya bersikap ramah, tapi aku tetap merasa senang. Lalu Hank mendatangi dan memberiku selamat. "Sekarang karena film sudah selesai, kau bisa jujur padaku.
Aku tak keberatan. Aku tahu kau hanya jadikan aku pemeran utama karena kau menyukai Harlow. Apa maksudmu? Dan juga hal yang kau katakan pagi ini soal hanya ada dalam imajinasi Harlow? Aku akhirnya membeberkan semuanya kepadanya. Dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia tertawa. Tapi kemudian saat dia melihatku berusaha keras menahan air mata, dia meraih tanganku. Viola, dengar aku. Harlow menipumu. Satu-satunya yang tak nyata dari semua ini adalah kata-katanya, bukan kau. Tak mungkin. Harlow itu sahabatku. Dia tak akan pernah lakukan hal seperti itu. Jika kau hanya ada dalam imajinasi Harlow, maka bagaimana mungkin kau masih bisa putuskan sendiri untuk muncul ke lokasi syuting pagi ini? Bagaimana bisa kau masih bertemu orang lain tanpa ada dia di dekatmu seperti sekarang? Harlow tak mungkin menulis naskah dengan semua detail sekecil ini, ya kan? Ayolah, Vi, pikirkan itu. Tapi kemudian ada waktu di mana Harlow membuatku tak nyata bagi orang lain. Kujentikan jemariku di depan mereka, dan mereka tak bereaksi sama sekali. Hank bertanya padaku siapa orang-orang ini, dan kuceritakan padanya. Dia bilang dia akan pastikan aku akan mengerti, lalu dia pergi. Ini membingungkan sekali. Aku tak bisa lagi bedakan apa ini nyata atau bukan. Hari berikutnya di sekolah, saat aku menyortir di lokerku, Hank menyeret cowok yang terlihat enggan menuju ke arahku. Aku mengenalinya. Dia bagian dari grup yang tak melihatku. Ayo, beritahu dia semuanya. Cowok itu beritahu aku kalau Harlow menyuap mereka untuk menipuku. Dia juga bilang kalau mereka alihkan pengawas supaya aku bisa masuk ke ruangan kerjanya tanpa ketahuan. Apa? Aku tak paham kenapa Harlow lakukan ini padaku. Hank pergi denganku untuk menghadapinya, dan dia pura-pura senyum dan berkata, "Viola bodoh, itu cuma bercanda." Jadi bagaimana dengan kenyataan bahwa aku tak bisa mengingat apapun tentang waktu sebelum aku bertemu denganmu? Kau bilang tak ada kecelakaan. Itu juga bohong, ya kan? Aku tak pernah berkata begitu. Mungkin kau salah ingat lagi seperti waktu-waktu sebelumnya. Aku menganggapmu seperti adik, Viola. Aku takkan bohong padamu. Aku tak tahu apa yang bisa dipercaya lagi. Aku perlu sendiri sejenak. Ini semua terlalu berat untuk dimengerti. Jadi aku lari ke taman terdekat untuk menjernihkan kepalaku. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang dingin di sebelah pipiku. Itu Hank. Dia memberiku air dan menyuruhku untuk meminumnya dan menenangkan diri. Viola, kurasa Harlow memberimu gaslighting. Pada dasarnya dia melecehkanmu secara emosional untuk membuatmu mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Aku tahu kau menganggapnya kakak, tapi dia sungguh toksik. Apa mungkin? Apa mungkin kalau Harlow tidak mementingkanku dari hatinya? Tapi apa yang dia dapat dari semua ini? Aku tak yakin kalau ini hanya karena dia ingin aku jadi bergantung padanya atau dia iri. Tapi bagaimanapun, mengetahui dia bisa menipuku seperti itu sungguh sangat menyakitkan. Aku tak ingin percaya kalau itulah yang sedang terjadi. Tapi setelah semua penjelasan, sangat jelas sekarang kalau Harlow melakukan gaslighting padaku. Dan sejak itu, aku berusaha menghindarinya sebanyak mungkin. Tapi ini cukup sulit mengingat kami berada di kelas yang sama dan tinggal bersama. Aku hanya berharap aku bisa tumbuh besar dengan cepat supaya aku bisa kuliah dan tinggalkan rumah ini. Paling tidak ada berita baiknya. Film Hank yang kubintangi mendapat perhatian di YouTube. Dan dia bahkan terpilih untuk datang di festival film pendek dengan maksud mendukung para pembuat film muda berbakat di kota ini. Kemudian suatu hari, aku tiba di rumah dari sekolah melihat orang tua Harlow minum kopi dengan seorang wanita asing. Hah? Dia sungguh terlihat mirip denganku. Tiba-tiba, dia berlari ke arahku dan mendekapku dalam pelukannya. Oh, sayang. Kau tak tahu berapa lama aku sudah menunggu untuk momen ini. Setelah mengalami banyak kebingungan, penemuan yang mengejutkan dan emosi, akhirnya aku tahu kebenaran sesungguhnya. Ternyata saat aku berusia 7 tahun, ibu membawaku dalam perjalanan kapal pesiar. Hanya saja ada kecelakaan mengerikan, jadi kami naik sekoci menuju pantai. Tapi ibu lalu terjatuh dan akhirnya diselamatkan kapal yang lain. Kami berdua mengalami hilang ingatan. Nyatanya, ibu hanya ingat siapa aku ketika ia melihat film pendek yang kubintangi di YouTube. Lalu ia melacakku kemari. Setelahnya, aku kembali ke kehidupanku bersama ibu kandungku. Dan coba tebak apa? Sekarang aku sadar betapa hebatnya aku. Aku bersyukur kepada orang tua Harlow yang merawatku. Tapi aku masih belum bisa memaafkan Harlow. Aku masih berusaha karena aku tahu dia tak sepenuhnya jahat. Tapi ini akan butuh waktu. Aku juga merasa sangat bersyukur ada Hank di sisiku untuk membantuku menemukan kepercayaan diri dan menghargai nilai diriku sendiri. Dia bahkan bilang aku bisa berada di proyek film selanjutnya, yang mana membuatku sangat bersemangat.
Senang mengetahui kalau aku ini sebenarnya nyata dan berada di luar pikiran Harlow. Dunia ini milikku, dan siapa tahu mungkin suatu hari nanti aku akan menjadi seorang aktris profesional. Selamat malam, selamat malam. Perpisahan adalah kesedihan manis, maka saya akan ucapkan selamat malam sampai Rio de Janeiro. Seluruh audiens tertawa terbahak-bahak. Apa yang barusan kukatakan? Panik kuperiksa lagi naskahnya. Hah? Apa aku berkata Rio de Janeiro? Aku tahu dia dalangnya. Lisa, dia pasti sudah mengacaukan naskahku. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa aku tak turun dan melemparnya dengan sepatuku? Iya, itu rumit. Kalian tahu, Lisa dan aku dulunya bersahabat. Saat aku 7 tahun, keluargaku pindah ke kota ini, dan Lisa adalah tetanggaku. Dulu, Lisa selalu tampak kesepian. Karena dia tak punya saudara, ibunya sibuk kerja, dan ayahnya pergi dinas. Jadi, aku sering mampir nongkrong dengannya, dan akhirnya kami jadi sahabat baik. Kami punya banyak sekali kesamaan. Oh, dan bahkan ayahnya adalah polisi, sama seperti ayahku. Lisa tak banyak bicara tentangnya, tapi aku tahu dia merindukannya. Tapi kemudian 10 tahun pertemanan kami baru-baru ini jadi rusak, hanya karena seorang cowok. Kalian tahu, Lisa suka cowok bernama Brand di sekolah. Jadi sebagai teman yang baik, ku coba membantu. Tapi Lisa tahu kalau Brand mengirimiku pesan, dan mengira aku menggodanya di belakangnya. Ku coba jelaskan berkali-kali, tapi dia tak mau dengar. Jadi sekarang, dengan enggan aku jadi musuhnya. Trik liciknya jadi hal biasa. Dan di kesempatan ini, dia menang. Karena dia dapatkan peran sebagai Juliet, sementara aku cuma pelayan yang membosankan. Suatu hari di pementasan, setelah selesai lakukan gladi resik, Lisa tiba-tiba berjalan mendekatiku dan tersenyum. Maaf soal tadi itu. Aku terus memikirkannya dan menyadari betapa kekanak-kanakannya aku. Kemudian Lisa memberiku sebotol jus kesukaanku untuk berbaikan. Oke, itu aneh. Apa dia punya dua kepribadian yang bertolak belakang di dirinya atau apa? Ataukah dia sadar betapa hebat aku ini sebagai teman yang tak membenci trik liciknya? Oh ya, mengingat itu hari ulang tahunnya dan lainnya, dengan senang ku ambil botol jus itu dan mendoakannya semoga beruntung. Tapi, 15 menit sebelum aku tampil, aku mengalami nyeri kram terparah di perutku. Aku lari dengan kecepatan roket ke toilet. Dan pada saat aku keluar dari sana, pertunjukannya sudah selesai. Dan coba tebak, aku tak makan apapun hari itu, kecuali jus yang diberi Lisa. Sulit dipercaya, dia melakukannya lagi padaku. Aku lalu segera ke lobi klub drama dan menggeledah tas Lisa. Bingo! Di dalamnya ada sebuah botol laksatif. Dia menuangkannya di minumanku supaya aku tak bisa berpartisipasi di pertunjukan itu. Mantan sahabatku atau apapun, tak mungkin akan kubiarkan dia kali ini. Lalu tiba-tiba, kutemukan sebuah jam saku kuno menjulur keluar dari kantung bagian terdalam dari tasnya. Aku memegangnya di tanganku dan kulihat ada nomor 1999 terukir di atasnya. Kenapa terlihat sangat familiar? Jangan sentuh barang ayahku! Ada suara terdengar dari belakangku. Dan hal berikutnya yang kutahu, Lisa merampas jam saku itu dari tanganku. Kenapa dia marah? Maksudku, akulah yang sudah dia kerjai, bukan dia. Dan juga, apa maksudnya dengan ayahnya? Aku masih memikirkannya saat aku sampai di rumah, dan tiba-tiba kulihat seseorang menyelinap keluar dari rumah Lisa. Bukankah itu ayah? Ayahku menengok ke sekeliling lalu meletakkan hadiah yang terbungkus cantik di depan pintunya. Itu pasti hadiah ulang tahun Lisa. Tapi kenapa ia tak serahkan langsung padanya? Saat ayahku kembali masuk, aku segera mendatanginya dan bertanya, "Hei ayah, apa ayah ingat jam saku yang sangat ayah suka? Aku lama tak melihatnya. Ayah taruh di mana?" Ayah terlihat kebingungan dengan pertanyaanku. Lalu dia bergumam kalau dijualnya jam itu ke pegadaian. Aku hanya mengangguk, tapi aku tahu ia itu bohong. Karena ia terlalu sayang jam itu dan tak akan menjualnya. Kenapa ayah memberinya ke Lisa lalu bohong padaku? Apa mungkin Lisa itu anak haram ayah? Dan fakta bahwa ayah bersikeras pindah ke sini. Apa itu agar supaya ia bisa dekat dengan selingkuhan dan anaknya? Lisa sudah mencuri peranku dan sekarang dia mau ambil ayah dariku juga. Sudah cukup bagiku. Ini waktunya aku buat dia tahu rasa. Keesokan harinya di sekolah, kupastikan Lisa sedang melihat saat aku merayu Brand, lalu melingkarkan lenganku padanya. Dia terlihat seperti akan meledak dengan amarah.
Lalu kukatakan ke semua orang di kelas kalau ayah Lisa tak pergi dinas. Dan dia hanya berkata begitu karena ayahnya punya keluarga lain dan menelantarkannya saat dia masih kecil. Rumor itu pasti balik ke Lisa. Karena hal berikutnya yang ku tahu, dia melabrakku saat aku keluar dari bilik toilet. Beraninya kau katakan sesuatu mengenai ayahku. Kau ini pembohong mengerikan. Kemudian kami berakhir dengan perkelahian jambak rambut. Itu sangat buruk, guru sampai harus datang dan melerai kami. Kemudian kepala sekolah memanggil orang tua kami. Untung bagi kami, ayahku dan ibu Lisa putuskan tak jadikan ini masalah besar karena hubungan kami sebagai tetangga dekat. Iya, seolah begitu. Tapi ayah masih menyuruhku minta maaf ke Lisa dan ibunya. Ayah, kenapa aku harus minta maaf? Dia tak minta maaf padaku karena menuang laksatif ke minumanku. Kau bersalah karena menyebarkan rumor tak benar tentangnya. Tapi obat laksatif itu soal apa? Kukira kalian berdua berteman. Sejak kapan kalian jadi saling benci begini? Aku tak bohong, itu kenyataan. Apa ayah membela Lisa dariku karena ayah merasa bersalah karena dia adalah putri rahasiamu? Kristi, apa yang baru saja kau katakan? Kujelaskan bagaimana aku tahu soal jam saku dan karena itu aku tahu rahasianya. Ayah terdiam lama sekali, kemudian menghela napas dan berkata, Sebenarnya, ayah Lisa adalah kolega ayah. Dia pria baik yang bekerja keras dalam pekerjaannya. Kami dapat kasus sulit yang melibatkan geng kriminal terkenal dan... Sayangnya, ayah Lisa meninggal saat bertugas. Di saat terakhirnya, dia memberiku jam sakunya sebagai kenang-kenangan dan memintaku menjaga putrinya yang berusia 4 tahun, Lisa. Aku dan ibunya tak tega mematahkan hati gadis kecil itu. Jadi kami katakan padanya ayahnya jauh dari rumah untuk dinas dan akan kembali saat dia 18 tahun. Sedangkan aku pura-pura jadi ayahnya dan terkadang mengirim hadiah dan surat untuknya. Saat kau dan Lisa berumur 7, kuputuskan untuk pindah ke sini agar lebih mudah merawatnya. Dan seperti yang kau tahu, ku beri dia jam saku itu, kenangan terakhir ayahnya. Tapi, kenapa ayah berbohong padanya seperti itu? Lisa terlalu kecil saat itu untuk menerima kenyataan yang begitu menyakitkan. Aku dan ibunya juga tak punya banyak pilihan. Kuharap dia terbiasa dengan itu dan berhenti menunggu ayahnya, tapi... Itu benar, kami tak mengira semua akan jadi seperti ini. Di hari ulang tahunnya yang lalu, aku terus berperan jadi ayahnya dan meninggalkan hadiah di pintu dengan permintaan maaf. Tak bisa pulang karena jadwal yang sibuk. Tapi kami tahu kami tak bisa terus menyimpan ini darinya. Sungguh menyakitkan melihatnya rindu ayahnya terus-menerus. Jadi, ternyata semua spekulasiku itu salah. Tak hanya itu, aku juga menyebarkan rumor palsu dan melukai temanku. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Bagaimana aku bisa meluruskan ini? Malam itu, kukirim pesan panjang meminta maaf. Tapi dia tak membalas. Jadi keesokan paginya, aku menunggunya di pintu untuk berangkat sekolah sama-sama. Tapi dia hanya berjalan melewatiku. Melihat wajahnya yang putus asa, hatiku penuh dengan penyesalan. Aku baru saja masuk ke gerbang sekolah saat seseorang menepuk pundakku. Mau lihat pertunjukan drama denganku malam ini? Brand memegang 2 tiket teater. Oh, itu tiket The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Aku sangat ingin menontonnya. Dulu saat aku dan Lisa masih berteman, kami sering membahas akan melihatnya. Tunggu. Lisa, itu benar. Jadi, aku bohong ke Brand kalau aku sibuk dan menyuruhnya untuk mengajak Lisa pergi dengannya saja. Lisa terlihat sangat senang Brand sudah mengajaknya keluar. Kini hati nuraniku sudah jernih. Lisa dan Brand akan sadar kalau mereka saling suka dan akhirnya bisa bersatu dengan baik. Lalu dia akan memaafkanku, ya kan? Lagi pula, aku sedang mengerjakan esai. Jadi aku pergi ke kedai kopi dan belajar di sana hingga larut malam. Tapi saat aku sampai rumah, aku jalan melewati pintu mendengar perabot-perabot pecah dan suara orang tuaku bertengkar. Jadi kau sudah membohongiku dan Kristi selama bertahun-tahun? Bagaimana bisa kau punya anak rahasia seumuran dengan putrimu? Apa kau tak malu pada dirimu sendiri? Ada apa? Apa ibu tahu tentang Lisa? Aku segera berlari menghentikannya. Ibu, ini tak seperti yang ibu kira. Aku awalnya juga berpikir begitu, tapi ibu harus dengar ayah. Kebohongan itu mungkin membodohimu, tapi itu tak bisa membodohiku. Lisa itu anak haramnya. Gadis malang itu datang padaku dan memberitahu. Ku coba berunding dengan ibu, tapi ia terlalu kesal untuk mendengarkan. Dengan membanting pintu, ibu pergi. Ayah terduduk di sofa dan menghela napas panjang. Aku duduk di sampingnya menenangkannya, bahwa mungkin itu kesalahpahaman Lisa.
Ayah, kita harus cerita ke Lisa kebenarannya. Aku akan mendatanginya dulu melihat situasi. Lalu nanti saat dia tampak stabil secara emosional, ayah datang dan bicara padanya, oke? Hari berikutnya, segera setelah sampai sekolah, aku langsung mencari Lisa. Di sana dia, berdiri dekat lokernya dengan tangan terlipat. Aku jalan ke arahnya, tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, dia berteriak. Berhenti bersikap seolah kau ini suci. Aku tahu Brand hanya mengajakku ke teater karena kau menyuruhnya. Kenapa kau ingin sekali mempermalukanku? Kemudian Lisa menangis. Kalau saja ayahku masih hidup, ia akan melindungiku dari gadis jahat sepertimu. Aku ternganga melihat Lisa. Dia sudah tahu semuanya, tapi jika demikian, kenapa dia bilang ke ibuku kemarin kalau ayahku adalah juga ayahnya? Aku berdiri di sana, tak mau pergi sampai dia beritahu aku kebenarannya. Akhirnya dia berseru kalau di ulang tahunnya yang ke-18, dia melihat ayahku meninggalkan hadiah di depan rumahnya. Curiga ada yang tak beres, dia kumpulkan keberanian menanyakan semua ke ibunya. Ia sangat terpukul mengetahui bahwa ayah yang telah lama dinantikannya ternyata hanyalah kebohongan yang dibuat oleh ayahku. Dia sangat marah pada aku dan ayahku. Jadi dia bohong ke ibuku agar kami tahu bagaimana rasanya punya keluarga yang berantakan. Aku marah sekali. Beraninya dia berbuat begini ke keluargaku. Tapi saat dia menangis minta maaf, amarahku langsung hilang. Dan aku hanya merasa kasihan padanya. Apa yang dia lalui sungguh berat. Aku memeluknya erat dan mata kami berdua pun menangis. Saat kami berdua tenang, kami putuskan untuk bicara terus terang dengan keluarga kami. Kukatakan ke Lisa aku tak keberatan berbagi ayah dengannya, karena toh ayah menyayanginya seperti putrinya sendiri. Tapi sebagai balasan, Lisa harus minta maaf ke ibuku dan menjelaskan semua padanya, jadi ibu mau pulang ke rumah. Jadi akhirnya ibuku kembali, dan kedua keluarga kami berdamai lagi. Aku sangat menyesal, aku berada di luar akal sehatku. Aku tak bermaksud untuk menyakitimu, Bu. Oh, maksudku, Bu Lemon. Semua orang tertawa. Aku juga mengambil kesempatan untuk memberi pelukan hangat ke Ibu Lisa dan memanggilnya ibuku. Seperti yang Lisa lakukan, kami semua ngobrol dengan gembira saat bel pintu berbunyi. Aku dan Lisa pergi membuka pintu dan melihat Brand berdiri di sana memegang sebuket bunga. Wajahnya kebingungan saat melihat kami berdua di sana. Tapi kalian tahu apa? Tak masalah siapa di antara kami yang dia cari. Tak perlu cari pacar sekarang. Karena sudah ada sahabatku di sini. Atau sebaiknya ku sebut saudaraku? Disinilah aku, berdiri di tengah apartemen Christian dengan kebingungan di wajahku. Aku tahu aku sudah mengencani banyak pria, tapi apa mungkin saking banyaknya aku tak sengaja kencan dengan pria ini 2 kali? Kulihat lagi sekeliling ruangan. Oh Tuhan, lampu mengerikan dan dapur sempit itu terlihat familiar. Aku merasa tak nyaman saat duduk di sofa dan memandangi gitar itu. Oke, sekarang aku yakin kalau aku dipastikan sudah pernah ke sini sebelumnya. Panik, aku membuat alasan bahwa acara TV kesukaanku akan mulai, jadi aku harus pulang. Lalu aku lari keluar dari sana. Dan sejak itu, aku menghindari Christian apapun caranya. Dia berusaha menelpon dan mengirimiku pesan beberapa kali, tapi kuacuhkan semuanya. Bagaimana mungkin aku tak ingat pernah kencan dengannya? Maksudku, oke, memang aku kencan beruntun akhir-akhir ini. Tapi itu tak sampai membuatku terlupa, iya kan? Lagi pula, jika ini masalahnya, bukankah dia seharusnya bisa mengenaliku juga? Di hari kami bertemu, aku sedang dalam suasana hati buruk dan menenggelamkan kesedihanku di sebuah bar. Aku minum terlalu banyak, jadi saat aku keluar dan tak sengaja kutabrak Christian, aku mulai menyalahkannya. Tapi bukannya mengacuhkan gadis mabuk, dia pastikan aku pulang dengan selamat. Setelahnya, aku tak tahu apa itu kebetulan, takdir atau Christian membuntutiku, tapi sepertinya aku terus berpapasan dengannya. Hei, jika semesta ingin kami berkumpul bersama, maka siapa aku yang bisa menghentikannya? Jadi aku mulai bicara padanya dan ternyata kami sangat cocok. Lalu tentu saja, datang hari di mana dia mengungkap kebenaran. Dia mengatakan suka padaku. Aku juga sepertinya menyukainya, jadi kami mulai pacaran. Sekarang kalian lihat betapa kelirunya ini. Jika aku ini mantannya, maka kenapa dia mendekatiku? Dan juga, maksudku,
Apa kemungkinannya bagi kami berdua tidak mengingat satu sama lain? Atau dia berpura-pura tak mengenalku? Jika demikian, maka apa tujuannya? Yang terbaik untuk dilakukan adalah memutuskannya duluan, ya kan? Masalah selesai. Tapi kemudian suatu hari aku pulang dari kampus mendapati Christian berdiri di depan pintuku dengan banyak bahan makanan. Dia mampir untuk masak makan malam. Itu baik sekali. Nah, mengingat dia sudah di sini, sebaiknya kutunda memutuskannya sampai setelah makan malam. Ya kan? Tapi astaga, itu sulit sekali. Yang bisa kupikirkan adalah betapa penyayang dan perhatiannya dia. Lalu tiba-tiba dia memberitahu sesuatu yang mengacaukan semua rencanaku. Teman sekamarku adalah tukang masak yang parah, terutama kakakku. Jadi mereka berdua merecokiku memasakkan semua makanan mereka. Tunggu dulu. Dia bilang kakak dan teman sekamarnya? Jadi ternyata dia tak tinggal sendiri? Sungguh melegakan. Itu artinya masih ada harapan kalau aku bisa jadi mengencani kakak atau teman sekamarnya, bukan dia. Aku hanya harus cari tahu yang mana. Aku harus mencari tahu tentang mereka, jadi aku memujinya untuk mendapat lebih banyak informasi. Dia memberitahuku kalau kakaknya diputuskan oleh mantannya dengan cara terburuk yang pernah ada. Kakaknya mengatur makan malam romantis di sebuah restoran dan sementara dia sedang bicara, mantannya berteriak mengatakan kalau dia ingin putus. Itu tak hanya membuatnya hancur, tapi juga dipermalukan. Oh, ya Tuhanku, itu terdengar tak asing, karena aku juga sering melakukannya. Itu seperti langkah khasku. Apa mungkin orang yang kukencani dulu adalah kakaknya, Connor? Jika ya, maka itu akan hebat sekali. Itu artinya aku bisa lanjut pacaran dengan Christian, ya kan? Jujur, aku sangat berharap itu Connor. Jadi yang harus kulakukan adalah bertemu pria ini dan minta dia memastikannya. Tapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Pria itu tak pernah berada di rumah, hingga suatu malam. Aku dan Christian berada di bar ketika kami mendengar suara bising datang dari bilik samping kami. Seorang pria meneriaki satu pasangan. Melihat itu, Christian langsung lari menghampiri mereka dan menghentikan pria itu. Ternyata pria yang berteriak itu Connor dan pasangan itu adalah mantannya dan pacar barunya. Jadi, dia adalah orang yang memutuskannya dengan cara yang buruk itu. Bukan aku? Sekarang berarti itu Christian atau teman sekamarnya. Sementara aku terbenam dalam lamunan, Christian kembali dengan 2 hotdog di tangannya. Hei, Christian. Tiba-tiba, kami mendengar seseorang memanggil namanya. Kami berbalik melihat 2 pria berdiri di belakang kami. Itu tak lain adalah teman sekamar Christian, Wes, dan sepupunya. Iya, dan itu adalah pertama kali aku bertemu mereka. Jadi artinya aku tak mengencani satupun dari mereka? Setelahnya, aku tak bisa perhatikan apapun lagi. Bagaimana bisa semua ini masuk akal? Tapi tunggu, mungkin aku salah. Maksudku, banyak apartemen terlihat sama, bukan? Melihatku melamun, Christian menyenggol lenganku lalu memberiku sebuah hotdog. Aku berterima kasih padanya dan hendak mengambilnya saat merebutnya kembali. Oh, tunggu. Kau tak suka saus tomat karena kau selalu kena soda saus di bajumu. Ini, ambil yang ini. Apa yang baru saja kau katakan? Bagaimana kau bisa tahu itu? Oh, kau pernah beritahu aku sekali. Apa kau tak ingat? Aku hanya tersenyum canggung. Aku 100% yakin aku belum memberitahunya itu. Jadi, tak ada penyangkalan. Christian adalah mantanku. Itu sudah pasti. Aku akan putus dengannya. Malam itu aku tak bisa tidur karena kupikirkan hanya Christian. Dia jelas mengingatku karena dia tahu soal saus tomat itu. Tapi kenapa bersandiwara? Oh ya ampun, dia pasti mau balas dendam. Aku yakin itu. Tapi, kenapa ini terasa mengesalkan sekali? Dia cuma pria biasa. Aku bisa temukan pria lain dengan mudah, ya kan? Tapi kemungkinannya mereka tak akan semanis dan perhatian seperti Christian. Suatu kali saat aku stres dengan esaiku, dia begadang agar bisa baca semuanya untukku dan tunjukkan jika ada salah ketik. Dan kapanpun aku merasa sedih, dia akan mengirimiku kue. Terkadang sekotak donat dengan catatan kecil untuk menghiburku. Aku benar-benar akan merindukan tingkah lakunya yang lucu. Tapi aku tak bisa lakukan ini lagi. Dia harus pergi. Jadi hari berikutnya, saat aku bertemu Christian untuk makan siang, kuputuskan untuk mengambil kesempatan putus dengannya. Tapi sebelum aku bisa berkata apapun, kami bertemu pria yang mengaku mengenalku. Oh ya Tuhan, apa itu kau, Sadie? Hah? Siapa dia? Oliver? Ya Tuhan, lama tak bertemu. Kau kenal Sadie? Christian? Hei, dunia ini sempit. Ya, kami dulu pacaran. Ya Tuhanku, kawan-kawan, ini Oliver. Yang kebetulan dulunya teman sekamar Christian. Yang kebetulan mantanku. Dia dulu tinggal dengan Christian sebelum Wes masuk. Jadi itu artinya
Hore! Christian bukan mantanku dan tak menginginkan balas dendam. Yeay! Meskipun itu cukup aneh karena Oliver tak terlihat familiar bagiku. Mungkin aku benar-benar harus berhenti terlalu banyak kencan. Ini gila, tapi ini membuatku menyadari sesuatu. Aku sungguh jatuh hati kepada Christian. Jadi, kuputuskan untuk mengatur makan malam romantis supaya aku bisa mengatakan padanya. Christian, aku tak percaya aku mengatakan ini. Tapi, aku mencintaimu. Dengan senang hati aku menunggunya untuk balas mengatakannya. Tapi tidak. Sebaliknya, dia tertawa keras. Hah? Dan itulah saat semuanya menjadi jelas. Coba tebak. Christian memang mantanku. Saat kita di pertandingan basket, aku membuat kesalahan dengan masalah saus itu. Kurasa kau curiga, jadi ku minta Oliver untuk pura-pura jadi mantanmu. Dan itu berhasil. Tapi kenapa? Apa yang kulakukan padamu sampai pantas mendapatkannya? Oh wow, kau sungguh tak ingat, ha? Ya, itu membuktikan betapa buruknya pribadimu. Kau tak peduli apa itu cinta. Kau hanya suka main-main dengan perasaan orang lain lalu pindah ke korbanmu berikutnya. Baik, biar ku segarkan ingatanmu. Kita dulu pasangan bahagia. Sampai suatu hari kau putuskan semua bahkan tanpa kejelasan. Tepat saat aku mengalami masa paling sulit. Keadaan sedang tak baik di tempat kerja dan ibuku sakit di rumah sakit. Kau tahu betapa patah hati aku? Kemudian sebulan lalu saat kulihat kau putuskan pria itu di depan publik lalu jalan melewatiku bahkan tanpa mengenaliku, aku tahu semuanya hanya omong kosong buatmu. Jadi kususun rencana ini dan aku tak menyesali apapun. Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi. Apa? Itu tak mungkin benar ya kan? Karena aku tak ingat apa yang dikatakan oleh Christian barusan. Tapi dia sangat yakin itu benar, jadi aku pergi menemui dokterku. Sebenarnya sejak kecelakaan, aku belum kembali lagi ke sini untuk pemeriksaan tambahan. Dan kalian tahu, setelah beberapa tes, aku didiagnosa hilang ingatan. Ya, itu menjelaskan sekali. Kalian tahu, beberapa bulan lalu aku mengalami kecelakaan sepeda. Aku terjatuh dari tebing, tapi untungnya itu tak terlalu tinggi. Kepalaku terantuk, tapi kupikir aku baik-baik saja karena aku masih ingat keluarga dan teman-temanku. Ternyata, aku hanya kehilangan ingatan di rentang waktu ketika aku pacaran dengan Christian. Sungguh ironis. Tapi ini kesalahpahaman besar. Kalian tahu, aku punya kebiasaan buruk bahwa setiap kali aku merasa seseorang mulai menjauh dariku, aku cari aman dengan putuskan mereka duluan. Jadi mungkin saat Christian sedang sibuk mengurus ibunya di rumah sakit, aku salah paham dengan situasinya dan mengakhiri hubungan dengannya. Dia benar. Aku ini orang yang buruk. Aku tak percaya aku biarkan pria luar biasa sepertinya pergi. Tapi tidak kali ini. Aku percaya semesta memberiku kesempatan kedua. Itulah kenapa aku bertemu lagi dengannya. Jadi, aku lari ke apartemen Christian untuk menjelaskan semua padanya. Tapi saat aku mengetuk pintunya, Wes membukanya. Kau baru saja melewatkannya. Dia menuju bandara untuk mengunjungi orang tuanya beberapa minggu. Apa? Aku tak bisa menunggu 2 minggu lagi. Jadi aku naik taksi ke bandara. Tapi di jalan, aku terjebak macet. Bagaimana bisa kutemukan dia sekarang? Tunggu dulu. Aku sudah pernah lihat adegan ini dimainkan berulang kali di film-film. Jadi kalian bisa tebak apa yang kulakukan berikutnya? Iya, aku keluar dari taksi dan lari seperti orang gila di jalanan. Aku mengintip tiap taksi berharap menemukan Christian dan, apa kalian percaya? Aku akhirnya menemukannya. Dia terlihat sangat kaget saat dia melihatku masuk ke dalam taksinya. Sebelum kau mendepakku keluar, tolong biarkan ku jelaskan. Kemudian aku mulai memberitahunya tentang ibuku dan bagaimana ayahku serta tak terhitung banyaknya pria lain yang meninggalkannya. Aku ditinggalkan dengan ketakutan oleh orang yang kucintai. Jadi ketakutanku sendiri yang tak rasional itu berarti bahwa saat Christian sibuk merawat ibunya yang sakit, kuanggap itu tanda dia akan mencampakkanku. Jadi aku memutuskannya terlebih dahulu. Itu bukan karena kau tak berarti bagiku. Sebaliknya, kau membuatku merasa nyaman. Aku hanya sangat menyukaimu sampai aku tak mau terluka karenamu. Kemudian aku jelaskan padanya tentang kecelakaanku dan kenapa aku tak ingat padanya. Christian tetap diam dan menundukkan kepalanya. Sepertinya dia tak ingin memberiku kesempatan lain. Aku sudah berusaha, tapi aku tak bisa membuatnya memaafkanku. Jadi, dengan murung ku buka pintu mobil untuk keluar. Tapi Christian meraih tanganku dan berkata, "Sadie, aku merindukanmu." Oke, baiklah. Mari kita coba lagi. Jadi begitulah, Christian memberiku kesempatan kedua. Oh tunggu, sebenarnya ini kesempatan ketiga. Dan apa kalian bisa tebak yang kami lakukan selanjutnya? Ya,
Aku sekarang duduk di bandara dengan Christian, menunggu penerbangan kami ke kampung halamannya untuk bertemu orang tuanya. Bohong kalau kukatakan aku tak merasa gugup. Doakan aku beruntung. Butuh upaya besar, tapi akhirnya aku masuk ke sekolah militer yang selalu kuimpikan. Sekarang aku selangkah lebih dekat menjadi prajurit sungguhan. Hohoho. Hei cebol, minggir. Kau menghalangi jalanku. Apa? Beraninya dia. Cowok kasar ini pantas diberi pelajaran. Tiba-tiba, satu tangan mencengkram kepalan tanganku. Aku melihat ke atas. Oh, itu cowok berpenampilan tangguh dengan kulit kecoklatan dan mata merah. Dia membantuku mengambil tas ranselku dan berkata, Pertama, kau harus tahu musuhmu. Dia itu Eric. sebelum bisa ku jawab cowok ini, dia berlalu pergi. Di saat itu, sirine berbunyi, dan dengan cepat aku berbaris. Pilih kelompokmu, kau punya 1 menit. Memandang sekeliling, kulihat 2 cowok terlihat sama canggungnya sepertiku. Jadi, kuseret kakiku menuju mereka dan kami jadi satu grup. Oh, tapi tunggu. Kenapa cowok yang mengambil ranselku tadi satu tim dengan Eric si brengsek menyebalkan itu? Ternyata grup kami akan jadi teman sekamar, dan kami ditempatkan di ruang PO2, yang tepat berseberangan dengan kamar Eric. Teman sekamarku adalah Tom, yang terpaksa ke sini karena latar belakang militer keluarganya. Dan Henry adalah playboy terkenal yang dikirim kemari oleh ayahnya untuk hentikan gaya mewahnya dan belajar bagaimana menjalani hidup disiplin. Bagaimana denganku? Nah, aku ini seorang cewek. Penyamaranku tanpa celah kan? Kalian tahu aku punya saudara kembar, Jack. Jadi ku ambil identitasnya dan iya, disinilah aku. Sejak masih kecil, aku sudah suka sekali bela diri dan selalu bermimpi suatu hari akan jadi tentara. Kukira kehidupan di sini akan menyenangkan. Tapi jelas ada tantangannya. Tiap pagi, apapun cuacanya, kami harus bangun jam 5 pagi dan berlari mengitari lapangan. Pancuran airnya sedingin es. Dan parahnya, karena aku ini cewek, aku harus menyelinap di blok pancuran dingin di tengah malam saat tak ada orang di sekitar. Dan pendidikan olahraga di sini benar-benar keras. Meski aku banyak berlatih, aku selalu tetap di peringkat terbawah. Aku juga susah payah menghabiskan porsi makan yang besar sekali di sini. Tak hanya kami harus banyak olahraga, tapi tugas-tugas kami juga tanpa akhir. Memasak, berkebun, menyetrika, membantu konstruksi. Aku pemula dalam hal ini, jadi aku sangat kikuk dan mengacaukan semuanya. Untungnya, selalu ada Tom dan Henry di sampingku. Tom itu kutu buku, dan meski dia tak suka belajar di sini, nilainya tertinggi di kelas, dan dia memberiku jawaban untuk pertanyaan yang aku tak tahu. Sedangkan Henry, dia peringkat utama di kelas olahraga. Dan meski dia sering menggodaku, dia yang melindungiku dari Eric. Ngomong-ngomong soal Eric, dia itu bajingan yang mengganggu para siswa yang lebih lemah di sekolah. Tapi dia selalu lolos dari itu karena satu alasan sederhana. Ayahnya menjabat. Sedangkan cowok yang memperingatkanku di hari pertama, iya, ternyata namanya Alice. Aku tak bisa memahaminya. Meskipun sering nongkrong dengan Eric dan ikut dalam prank bodoh tak bermakna itu. Tapi suatu kali setelah Eric memukul jatuh anak yang lebih kecil, kulihat Alice kembali dan memeriksa anak itu. Teman atau musuh? Siapa tahu. Hari ini kami ada kelas taekwondo. Sempurna. Aku segera menantang Eric si tampang sok. Sayang sekali dia tak tahu aku punya sabuk hitam. Dan seperti perkiraanku, ku tendang pantatnya hanya dalam 3 gerakan. Aku berjalan kedua temanku dengan senyum kemenangan saat Henry tiba-tiba maju ke depan dan mendorong jatuh Eric. Ternyata dia mengendap-endap ke arahku dari belakang. Usaha bagus, pengecut. Tapi maaf, Bung. Kami bertiga selalu saling jaga. Kami menertawakan kekalahan Eric saat bel makan siang berbunyi. Tapi, oh tidak. Ruangannya dikunci dari luar. Eric pasti dalang di belakang ini. Jangan khawatir. Toh, makanan di sini tak enak, kata Tom sambil mengeluarkan banyak makanan dari bawah tempat tidurnya. Lagi, Tom? Kau baru saja dihukum 2 kali minggu ini karena menyelundupkan makanan di sini. Tiba-tiba ada suara berbisik dari luar. Aku mendekat ke pintu mendengarkan ketika pintunya terbuka lebar dan seorang petugas masuk. Aku melangkah ke koridor melihat semua orang berkumpul sambil berbisik. Sementara Eric di lantai, terlihat pucat seolah baru saja melihat hantu. Oh ya Tuhan. Pintu ruang P01. Kamar Eric, ada goresan aneh di seluruh pintu itu. Sepertinya goresan itu mengeja sebuah kata. Jacob.
Jadi ada monster bernama Jacob. Itu melegakan. P02, kalian semua melewatkan makan siang 5 lap keliling lapangan. Dan juga pengurangan 5 poin karena bawa makanan dari luar. Pengurangan poin lagi? Di tingkat ini kami tak akan pernah dapat akses ke ruang hiburan. Oh, di sini kami mengumpulkan skor antar ruangan. Sama seperti dalam Harry Potter dengan poin asramanya. Ini merupakan persaingan ketat. Di akhir pekan, kamar dengan skor tertinggi dapat akses ke ruang hiburan. Kalian tahu, nonton TV atau pakai sosial media dianggap reward yang sangat besar di sekolah ketat ini. Tapi sulit menambah poin, sementara kami bisa membuatnya berkurang atas alasan apapun. Mulai dari mandi di jam yang salah, sampai Henry yang membolos pelajaran teori. Dan sekarang Tom dengan camilannya. Apa artinya Jacob? Oh ya, melihat Eric ketakutan seperti itu sangat menggelikan. Jacob itu nama. Apa kau tak lihat itu, Jack? Dia dulunya teman sekamar Eric. Kudengar dia menghilang. Serius, Tom? Apa ada yang kau tak tahu? Begitu. Tapi kenapa Jacob yang menghilang itu membuat Eric ketakutan sekali? Kita tak akan pernah masuk ke ruang hiburan. Adanya hanya kerja-kerja dan kerja di tempat ini. Siapa yang peduli dengan ruang bodoh itu? Akhir pekan ini akan ada prom di sekolah perempuan setempat. Aku punya rencana bertahap untuk kita. Kita akan menyelinap ke truk pengantar susu sekolah untuk ke sana. Nanti aku akhirnya bisa ngobrol dengan cewek-cewek cantik daripada para bibi di dapur itu. Itu kedengarannya bagus. Hei, mungkin kau akan temukan cinta pertamamu di sini. Ya kan, Jack? Mereka tak tahu. Bagaimanapun, membayangkan keluar dari sekolah sebentar memang menarik. Di akhir pekan itu, Henry mencuri beberapa baju santai para tukang kebun, lalu kami sembunyi di truk pengiriman susu untuk menghadiri prom. Saat kami sampai sana, Henry sudah terpesona dengan cewek cantik berambut pirang. Sementara Tom menghabiskan waktunya memperdebatkan Perang Dunia II dengan cewek jurusan sejarah dunia. Sedangkan aku sangat menikmati cupcakes yang lezat itu. Tapi kenapa cewek-cewek tak berhenti menggodaku? Kurasa itu membuktikan kalau aku terlihat cukup macho, ya kan? Kita harus pergi. Booster akhir ke sekolah kita akan segera datang. Ganti ke seragamu. Waktumu semenit. Dengan cepat aku ganti pakaian lalu lari mengejar mereka begitu cepat sampai aku menabrak seseorang dan kami berdua jatuh ke tanah. Aku sangat tergesa, akhirnya aku hanya bisa berkata maaf, mengambil doktekku dan lari ke jalanan untuk mengejar bus kembali ke sekolah. Kalian baru kembali dari mana? Mereka baru membersihkan kantin, Pak. Saya baru kembali dari sana. Mendengar ini, petugas berhenti menanyai kami. Tapi, kenapa Alice membantu kami? Bukankah dia seharusnya berada di pihak Eric? Sementara asik memikirkan hal itu, ku keluarkan doktek dari sakuku dan hendak mengalungkannya ke leherku. Tapi tunggu, itu bukan milikku. Dengar guys, doktek ini ada nama Jacob di atasnya. Dengan cepat kutunjukkan ke mereka doktek itu dan jelaskan insiden itu ke mereka. Aku pasti tak sengaja mengambil doktek miliknya. Apa mungkin itu milik si Jacob yang menghilang? Atau itu hanyalah kebetulan? Maksudku, Jacob adalah nama yang populer, ya kan? Hari berikutnya saat kami membantu mendistribusikan makanan di dapur, ada suara ribut dari area makan. Segera saat aku keluar, kulihat Eric terduduk di lantai. Gemetar, ketakutan. Di sampingnya ada mangkuk supnya yang tercecer kemana-mana. Awalnya, kukira dia memainkan trik untuk membuat kami bersih-bersih. Tapi tidak. Melihat caranya lari keluar kantin dengan panik, sesuatu pasti sudah terjadi. Aku menunduk untuk mengambil mangkuknya. Ya Tuhan, itu adalah doktek dengan nama Jacob tertulis di atasnya. Tapi, doktek yang tak sengaja ku ambil kemarin masih ada di sakuku. Apa yang terjadi? Eric begitu sibuk dengan barang-barang Jacob, dia tak punya waktu untuk mengejek kami lagi. Sehingga kamar kami mendapat skor tertinggi untuk pertama kalinya di pekan itu. Yang artinya kami akhirnya akan coba ruang hiburan itu. Tapi segera saat kami sampai di lobi area fasilitas, ada sesuatu yang aneh. Sekelompok anak berkerumun di depan ruang hiburan, tempat kabut asap berasal. Mengira itu kebakaran, kami bergegas untuk mematikannya. Tapi bukan, itu hanya bom asap. Di dalam ruangan itu, Eric dan teman-temannya pingsan. Orang-orang memercikkan air ke wajahnya, tapi segera saat dia bangun dan lihat kata Jacob terbakar hitam di dinding, dia pingsan lagi. Siapa yang melakukan ini? Apa itu Jacob? Apa sebenarnya dia tak hilang? Hari ini kami ada pelajaran olahraga, tapi aku sedang datang bulan. Jadi aku izin untuk pergi ke UKS saja. Di perjalanan, kebetulan kulihat Eric dan kelompok temannya. Kurasa ruh Jacob kembali untuk balas dendam padaku.
Kalian tahu, waktu itu aku menguncinya di gudang lama dan dia menghilang begitu saja tanpa jejak saat itu. Apa mungkin kalau dia... Berhenti bicara yang tidak-tidak. Mungkin orang yang tahu apa yang terjadi dulu ingin cari masalah denganmu. Aku bahkan mengambil pakaiannya. Ya Tuhan, dia pasti ingin menghantuiku. Oh ya Tuhan, itu masuk akal sekarang. Tiba-tiba sebuah tangan besar membungkamku lalu menarikku pergi. Kau sebaiknya tutup mulut dan jaga rahasia ini. Itu Alice, tangan kanan Erik. Dasar pelayan setia. Bagaimana kalau tidak? Terutama setelah aku bertemu Jacob. Apa yang barusan kau katakan? Kau tak percaya? Ini, aku menabrak seseorang dan dia menjatuhkan doktek ini. Apapun yang ada di mangkuk sup Erik, kurasa itu palsu. Alice gemetaran saat dia mengambil tag dari tanganku, lalu pergi dengan cepat. Apa dia akan mengadu ke Erik atau semacamnya? Malam itu saat aku makan malam, Erik kembali ke mode brengseknya lagi, dan dia menumpahkan sisa makanannya ke nampanku. Dua sisi pun bentrok, dan kami semua akhirnya mendapat hukuman 1 jam. Hukuman itu menyebalkan. Mereka mengunci kami masing-masing di ruang sempit berisi 1 kursi, dan meninggalkan kami untuk merenungi kesalahan kami selama sejam penuh. Esok paginya, petugas mengetuk pintu membangunkan kami. Erik menghilang, dan kami tersangka utamanya. Ini konyol. Apa hubungannya hilangnya dia dengan kami? Kuceritakan ke Henry dan Tom bagaimana beberapa hari lalu aku tak sengaja dengar Erik dan teman-temannya. Jadi, Erik mengerjai Jacob, dan sekarang kembali untuk balas dendam? Merasa curiga, kami menyelinap ke gudang terbengkalai milik sekolah. Ya, di sanalah Erik terikat dengan kain lap tersumpal di mulutnya. Itu Jacob, ruhnya telah kembali dan dia ingin menyakitiku. Tolong aku. Melihat Erik yang arogan itu jadi seperti kucing ketakutan. Panggil aku kapten. Tidak. Panggil aku bapak. Nanti kau kulepaskan. Tom dan Henry tergelak, sementara Erik terbata-bata, kemudian semuanya menjadi buram. Aku pasti pingsan. Kemudian saat kami bertiga dengan gugup mulai sadar, kami lihat satu-satunya barang yang tertinggal di sana adalah seragam Erik. Segera saat kami kembali ke sekolah, kami dengar dari yang lain bagaimana Erik muncul hanya mengenakan celana dalam putih. Semua orang tertawa melihat Erik yang sombong kehilangan mukanya. Mulai sekarang, dia tak akan berani mengganggu orang lain lagi. Itu cara yang sama persis dipakai Erik kepada Jacob. Jadi, Jacob yang melakukan ini, apa dia kembali? Sebenarnya, aku sudah tahu siapa di balik semua ini. Kau menjatuhkan ini di gudang, ya kan? Alice memandangku terkejut dan bertanya bagaimana aku tahu. Kami sebenarnya menyelinap ke kantor pusat mencari tahu tentang Jacob sebelum ke gudang. Dan segera saat kulihat fotonya, aku langsung tahu ada hubungan dekat antara Alice dan Jacob. Sebut saja itu Indra orang kembar. Ternyata Jacob adalah kakak Alice. Selama masa dia di sekolah ini, Erik sudah membuat hidupnya merana. Tapi semuanya dirahasiakan karena Erik adalah anak kepala sekolah. Jadi Alice daftar ke sekolah ini untuk mencari jawaban. Alice mengambil doktek itu dan memberiku selembar foto diriku dengan kembaranku. Dan ini pasti kamu. Kuambil itu dari hari pertama sekolah saat kau jatuhkan ranselmu. Kau ingat? Oh Tuhan, apa ini sungguhan? Kurampas foto itu dan dengan cepat menyingkirkannya saat kulihat ada petugas mendekat. Kita sebaiknya lebih saling kenal, ya kan? Karena kita tahu rahasia satu sama lain. Terserah. Toh aku tak benci Alice. Dan Erik pantas dapatkan itu, jadi tak masalah siapa yang melakukannya. Aku memalingkan kepala menatap Alice. Dia tersenyum seolah dia menantangku. Oh, aku punya perasaan hidupku di sini akan berubah drastis.